Pukul 2 dini hari. Seorang gadis ditarik oleh sekelompok preman ke dalam gang sepi. Pakaian di tubuhnya sudah terlepas setengah. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk memohon. Ekspresinya tetap dingin dan keras. Namun, jari-jarinya yang bergetar sedikit, mengkhianati perasaannya saat ini. Dia dibawa oleh kelompok ini ke gang sepi ini. Dia sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dan saat itu saya baru saja membeli makanan malam dan bersiap pulang. Namun, saya melihat sekelompok preman memblokir seorang gadis di ujung jalan. Sebagai orang yang penuh integritas, bagaimana mungkin saya bisa diam saja? Saya langsung menghampiri dan memukul para pengganggu itu. Sekelompok preman itu melarikan diri dengan ketakutan. Gadis itu memeluk kedua kakinya yang terlipat. Kepala berambut panjangnya tertutup dan terbenam dalam diam. Dia membiarkan hujan deras membasahi tubuhnya. Melihat sosoknya yang terlipat, seperti sosok rusa kecil yang terluka dan lemah. Keinginanku untuk melindungi juga meningkat tajam. Saya menutupi sebagian besar payung ke arah gadis itu. Kemudian saya berjongkok dan bertanya pelan. Teman sekelas, apakah kamu baik-baik saja? Butuh bantuan? Tapi gadis itu seolah tidak mendengar. Dia tetap diam. Melihat ini, saya hanya bisa mengetuk bahunya. Saya bertanya lagi, apakah kamu masih baik-baik saja? Dan pada saat saya mengambil gambar, tubuh gadis itu juga sedikit bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Terima kasih. Saya baik-baik saja. Bisa tidak mengganggu? Suara gadis itu nyaring dan merdu seperti burung pipit. Namun, saat melihat penampilanku, dia terpaksa menahan kata-kata yang ingin diucapkannya. Dia malu-malu memalingkan kepalanya. Sepertinya dia tidak ingin membuat cowok di depannya. Melihat dirinya yang berantakan. Sebenarnya, saat gadis itu menyibakkan rambut panjangnya, saya sudah melihat jelas penampilannya. Gadis itu bernama Song Kingsway, adalah teman sekelas saya selama 3 tahun. Tidak hanya itu, dia juga merupakan bunga sekolah yang diakui oleh seluruh siswa dan guru di Linjiangou. Satu high school, belum setengah tahun sejak masuk sekolah, hanya karena hasilnya yang selalu menduduki peringkat pertama di seluruh angkatan dalam setiap ujian, dan penampilan luar yang murni dan cantik, diundang oleh kepala sekolah untuk menjadi duta merek baru sekolah. Dalam keseharian, setiap gerakannya sangat tenang, sangat anggun, dan kepribadiannya juga sangat dingin. Jangan mendekati orang asing, dan masih tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Bahwa kondisi keluarganya tidak terlalu baik, ini langsung memberikan kesan kepada Song Kingsway. Seolah-olah dia terlihat patut dikasihani. Hanya saja, mengapa dia belum pulang di pagi buta? Meskipun saya sangat terkejut dan penasaran, saya tidak menanyakan lebih jauh. Apakah kamu masih punya tempat lain untuk pergi? Apakah kamu perlu bantuan saya untuk memanggil polisi? Gadis itu langsung menggelengkan kepalanya dengan tegas. Lalu apa yang harus dilakukan? Di sini adalah kawasan akademik. Hotel dan penginapan semuanya jauh dari sini. Segera setelah itu, saya mengusulkan. Atau jika kamu percaya padaku, mari kita pergi ke rumahku dulu. Tapi begitu kata-kata itu keluar, saya langsung menyesal. Kenapa saya merasa seperti seorang pria aneh yang menculik gadis kecil? Saya awalnya mengira gadis itu akan menolak. Lagi pula, pulang dengan seorang yang tidak terlalu dikenal. Seorang pria ke rumah juga terlalu tidak aman. Tapi siapa sangka, dia justru agak malu-malu untuk menolak. Bolehkah? Apakah ini akan merepotkan? Sebenarnya saya tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Saya juga tidak punya uang atau ponsel. Dia sebenarnya memang berniat untuk mengakhiri hidupnya malam ini. Tapi kali ini, dia muncul di depan saya saat saya paling putus asa. Jadi kali ini dia ingin sedikit egois. Dan agak serakah. Tidak merepotkan. Ayo berangkat. Setelah mendengar jawaban gadis itu, saya langsung menggenggam lengannya. Menariknya dengan lembut dan memindahkannya di samping saya. Menariknya menuju arah rumahku. Gadis itu tidak menunjukkan sedikit pun perlawanan. Dia dengan patuh mengikuti di sampingku. Namun, dia tetap berkata dengan ragu. Itu. Sudah malam begini, apakah itu tidak akan mengganggu paman dan bibi? Sebenarnya, kamu bisa menolak, tidak masalah. Tenang saja, aku selalu tinggal sendiri, tidak akan mengganggu siapapun. Kemudian aku berbalik dan melihat gadis itu, berkata, kamu tidak sedang mengujiku dengan sengaja, kan? Kamu tenang saja. Dengan hubungan kita ini, paling tidak ada kepercayaan dasar, kan? Meskipun tidak ada orang tua di rumah, aku juga tidak akan melakukan apa-apa padamu. Gadis itu mendengar dan merasa lega. Takut aku salah paham seperti kisah anjing menggigit Ludongmin. Tidak mengenali niat baik seseorang. Dia segera menggelengkan kepala dan berkata, aku sama sekali tidak bermaksud demikian. Tentu saja aku percaya padamu. Kalau begitu, itu mengganggu. Tatapanku penuh dengan keheranan. Aku pikir jawabannya mungkin akan ragu-ragu dan mengada-ada. Tapi saya tidak menyangka bahwa pihak lain begitu tegas mengatakan untuk mempercayaiku. Tiba-tiba dia merasakan ilusi menjadi pacarnya. Membuatku sejenak tidak tahu harus berkata apa. Kedua orang di belakang tidak berbicara. Hanya berbagi payung. Berjalan berdampingan dengan tenang di tengah hujan deras. Ruang 3 lantai 0, gedung 2, Akademi Moxiang. Aku memasukkan kata sandi untuk membuka pintu. Membawa Song Kingsway masuk ke dalam rumah. Jangan sungkan. Masuk dan cari tempat duduk dengan bebas. Setelah berbicara, aku meletakkan payung dan barang malam. Berbalik dan masuk ke kamar 7. Sementara Song Kingsway masih berdiri dengan canggung di pintu masuk. Takut mengotori suatu tempat. Namun, tatapan matanya yang cerah penuh dengan rasa iri saat mengamati ruang tamu. Tak lama kemudian, aku keluar dengan set piyama berwarna biru muda. Piyama keluar dari kamar tidur. Melihat gadis yang masih berdiri di pintu, aku memanggilnya. Jangan hanya berdiri bodoh. Ikuti aku. Segera mandi air hangat. Jangan sampai flu.
Song Qingsui mengangguk dan segera mengikuti langkah besarku di belakang. Usahakan untuk tidak menginjak tempat yang terlalu kotor. Sampai di kamar mandi. Pada dasarnya, besok sudah bisa digunakan. Termasuk juga piyama yang kutaruh di rak handuk. Kemudian aku menoleh dan berkata kepada Song Qingsui. Aku pun mengambil pel dan memberi arahan. Tapi piyama tidak baru. Namun set ini sudah dicuci. Cobalah untuk memakainya sebentar. Kemudian aku mengambil sebuah baskom plastik. Tempatkan pakaian dan sepatu yang sudah diganti di dalam sini. Tunggu sampai kamu selesai, aku akan membantumu memasukkan ke mesin cuci. Pada dasarnya, bisa dikerjakan besok. Terakhir, aku melihat sekeliling. Setelah melihat tidak ada yang perlu dibicarakan, saya kemudian mengambil kain pel dan memberitahu. Sudah, baiklah. Aku akan pergi lebih dahulu. Jika ada yang tidak mengerti, langsung panggil aku. Segera cuci ya. Terima kasih. Saat aku akan keluar dari kamar mandi, Song Qingsui mengucapkan terima kasih dengan suara lembut. Aku juga mendengarnya. Seseorang hanya melambaikan tangan dengan acuh tak acuh, lalu menutup pintu dengan baik. Sekaligus juga menyalakan lampu pemanas di kamar mandi. Dan Song Qingsui merasakan cahaya hangat yang tiba-tiba menyala. Secara naluri melihat ke arah pintu. Ada perasaan yang melintas sejenak di matanya. Namun segera tersembunyi kembali. Membersihkan jejak kaki berlumpur yang diinjak Song Ruisui. Saya pun menyandarkan pel di dinding sebelah. Duduk di sofa sambil menggulir ponsel. Sambil menunggu dia selesai mandi. Sekitar 20 menit berlalu. Pintu kamar mandi dibuka perlahan. Seorang gadis remaja yang canggung melangkah keluar. Wajahnya yang cantik dan halus dipenuhi oleh warna merah. Rambut basahnya terurai di belakang menutupi pinggangnya. Poni yang sedikit tidak rata. Segera menutupi matanya yang berbinar. Dia memegang kerah bajunya dengan satu tangan. Satu tangan memegang pinggang celana. Kaki celana diangkat dengan hati-hati. Piyama sedikit kebesaran. Menutupi sosok Song Qingsui. Yang bisa dilihat samar-samar hanyalah dadanya yang sedikit penuh. Bisa tidak melihat, bisa tidak menatap seperti itu. Seorang anak laki-laki yang memperhatikannya tanpa berkedip. Song Qingsui berkata dengan suara lembut seperti nyamuk. Bukan berarti dia tidak mau menunjukkan. Tapi dia terlalu malu. Jika ini terus berlanjut, dia akan pingsan. Setelah sedikit mengagumi, aku tersadar. Segera batuk untuk mengalihkan perhatian. Berpura-pura tenang, aku berlari ke pintu masuk. Mengambil sepasang sandal dari lemari sepatu. Maaf, lupa untuk mengambilkan untukmu. Salahku. Aku meminta maaf dan meletakkan sepatu di samping kaki Song Qingsui. Takut dia tidak suka, aku menjelaskan dengan hati-hati. Ini digunakan untuk menjamu tamu. Tapi tidak ada tamu yang pernah datang ke rumah. Jadi semuanya masih baru. Kamu tidak perlu khawatir. Hubungan yang dekat. Terima kasih. Song Qingsui mengulurkan jari-jari kakinya yang lucu. Memakai sandal yang jauh lebih besar dari ukuran kakinya. Kamu duduk dulu. Aku pergi ambil pengering rambut untukmu. Aku menunjuk ke sofa dan setelah itu masuk ke kamar. Baik. Song Qingsui yang baru selesai mandi tidak takut lagi untuk mengotori sesuatu. Dan tidak lagi canggung. Perlahan-lahan datang ke depan sofa. Begitu dia duduk, dia langsung tidak sadar merelaksasi tubuhnya. Perasaan ini seperti duduk di atas awan. Kelembutan dan kekerasannya pas sekali. Andai saja bisa tidur di sini setiap hari. Song Qingsui berpikir nyaman dalam hati. Saat itu, aku juga keluar sambil membawa pengering rambut. Pertama, mencoloknya dan menyalakannya sebelum memberikan kepada Song Qingsui. Sambil dia mengeringkan rambut, aku masuk ke dapur lagi. Memasukkan makanan malam ke dalam microwave untuk dipanaskan kembali. Setelah beberapa saat, not applicable, seems like an error. Melihat Song Qingsui yang sudah mengeringkan rambutnya. Baru saja keluar dari dapur, saya berteriak. Ayo datang makan sesuatu. Sekolah lagu kecantikan. Dan Song Qingsui segera merespons. Tidak usah, aku tidak keberatan. Saat itu, saya sudah menyajikan makanan di meja makan. Ayo cepat datang. Saya sudah menyiapkan semuanya. Bing-bing, meskipun dia sendiri tidak makan malam. Namun Song Qingsui tetap menolak dengan sikap anggun seorang gadis. Sungguh tidak usah. Makanan malam yang kamu beli. Saya sudah makan, kamu makan apa? Jika kau terlalu sopan, itu menjadi tidak sopan. Kenapa kamu masih bersikap anggun di depan saya? Saya sekali lagi mendesak. Song Ruisui tidak lagi bersikeras setelah mendengar saya berkata begitu. Dia obediently datang ke depan meja makan. Melihat mie dingin panggang dan cumi-cumi panggang di atasnya. Dia berbisik, terima kasih. Ayo duduk dan makan. Aku cuma ambil 2 tusuk cumi bakar. Lalu menunjuk sisa sate panggang di atas meja. Saya hanya akan makan ini. Yang tersisa adalah milikmu. Song Qingsui langsung membantah. Itu tidak bisa dilakukan. Merasa sangat malu sudah bisa mencicipi makanan sendiri. Bagaimana bisa mengambil semuanya? Saya melambai tangan dan menjelaskan. Masalah sepele. Saya tidak lapar. Saya sudah makan malam. Camilan malam hanyalah karena tergoda. Namun, Song Qingsui hendak melanjutkan bicaranya ketika aku memotong pembicaraannya. Sudahlah, cepat makan. Jika saya lapar, saya akan pesan makanan. Apa saya bisa mati kelaparan? Song Qingsui mengerutkan bibirnya. Juga tidak berurusan lagi dengan saya. Dia mengambil tusuk bambu dan mulai makan sedikit demi sedikit. Hanya saja dia mengunyah berkali-kali sebelum menelannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi menikmati. Membuat saya sedikit bingung. Bakso dingin di tempat ini sangat enak, ya. Dulu saya merasa begitu. Segera, saya juga tidak lagi memperhatikan Song Qingsui. Sambil menonton video pendek. Sambil fokus menghabiskan cumi-cumi di piring saya. Setelah selesai makan dengan cepat, saya menarik selembar tisu untuk mengelap mulut saya. Sebelum berdiri, saya sempat memberitahu Song Qingsui. Kamu terus makan saja. Lalu saya meninggalkan meja makan.
mengambil baskom yang berisi pakaian yang diganti Song. Pakaian yang diganti oleh King Sui dari toilet. Saya berjalan ke balkon. Saya memasukkan semua pakaian luar ke dalam tabung besar. Namun, di detik berikutnya saya tertegun. Karena saat pakaian luar diangkat, pakaian dalam yang tertutup terlihat. Bukan berarti saya punya pikiran aneh untuk mencium atau meraba. Tapi terkejut dengan model pakaian dalamnya. Dompet dengan ukiran motif. Renda bordir. Jenis yang sangat seksi dan menggoda ini. Sangat mendekati gaya pakaian dalam yang menggoda. Jelas bukan sesuatu yang akan dipakai oleh seorang gadis baik-baik yang masih pelajar. Dengan pertanyaan ini, saya memasukkan sisa pakaian dan sepatu ke dalam tabung yang sesuai. Menuangkan deterjen. Menekan tombol pencucian 7. Dia pergi dari balkon. Baru saja tiba di ruang tamu. Song King Yun yang sedang makan tiba-tiba berkata, "Kamu sudah melihatnya, kan?" Suaranya terdengar tertekan. Sama sekali tidak merasa malu akan rahasia kecil yang terungkap. Saya menjawab dengan suara rendah. Kemudian saya berbelok masuk ke kamar mandi untuk beristirahat. Ketika saya keluar lagi, Song King Sui bertanya lagi, "Apakah kamu tidak penasaran? Tidak mau bertanya mengapa?" Dia terlihat sangat gugup. Dia berniat untuk menjelaskan. Takut jika pria salah paham tentang dirinya. Gadis yang tidak menjaga diri dan mencintai diri sendiri. Namun juga takut jika mengatakannya akan membuatnya jijik. Jadi dia sedikit terbata-bata. Namun saya tidak menjawab pertanyaannya. Melainkan saya duduk kembali di kursi makan di depan Song King Yun. Saya berkata dengan lembut untuk menenangkan. "Sudah, santai saja. Jika tidak ingin berbagi, tidak perlu. Saya sangat percaya pada dirimu. Saya tidak menyangkal rasa ingin tahu saya. Tetapi ada beberapa rahasia. Jika diungkapkan mungkin bisa mendapatkan simpati sesaat. Namun di masa depan bisa saja berubah menjadi belati yang menusuk diri sendiri." Setelah terdiam sejenak, Song King Sui, seolah-olah mengumpulkan keberanian, ia berkata dengan suara cukup pelan. "Asalkan itu adalah kamu. Bagaimanapun, aku siap melakukannya." "Kamu bilang apa?" Suaranya sangat kecil. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas kata-katanya yang berbeda dari pengakuan. "Masalah sepele." Song King Sui yang wajahnya memerah. Hampir saja menenggelamkan kepalanya ke dalam dadanya. Keberanian yang susah payah dia kumpulkan tadi pun hancur. Kepalanya berpikir dengan cepat. Segera ia mencari cara untuk memperbaiki. "Maksudku, apakah kamu ingin menjadi tempat curhatku?" Aku memandang Song King Sui dengan bingung. Dengan sedikit putus asa ia berkata, "Song Sang Putri, apakah kamu mendengarkan tadi? Apa aku sudah cukup jelas?" Song King Sui juga mengangguk serius dan berkata, "Saya mengerti apa yang saya katakan. Apakah kamu yakin?" Aku memastikan sekali lagi. "Yakin. Dan pastinya." Dalam suara manis dan jernih Song King Sui, ada perasaan yang tidak bisa disangkal. Baik itu dulu maupun sekarang. Pernyataan semua membantu dia untuk peduli padanya. Tidak pernah ada sedikit pun niat untuk melanggar batas. Malam ini juga, jika dia tidak mengizinkannya tinggal, mungkin sekarang dia sudah terendam di dalam air sungai yang dingin. Dia hanya mempercayai dia di dunia ini. Setelah makan, saya akan membereskan sampah. Membawa Song King Sui ke kamar kedua. Tidak ada yang pernah tinggal di sini. Selimutnya semua baru. Jangan khawatir untuk menutupi diri. Sekarang sudah larut malam. Mari kita istirahat dulu. Jika ada sesuatu, kita bicarakan perlahan besok. Kamu juga pikirkan dengan tenang apakah ingin bercerita padaku. Baiklah, terima kasih. Song King Sui mengangguk dan berkata, "Sudah cukup. Jangan terus bersikap sopan padaku. Istirahatlah dengan baik. Saya pergi sekarang. Selamat malam, wanita. Selamat tinggal." Begitu saya meninggalkan ruangan, Song King Sui melihat tempat tidur yang putih dan tampak sedikit tertegun. Jari-jarinya yang ramping menyentuh spray. Kemudian perlahan-lahan duduk di atasnya. Lebih lembut dibandingkan sofa di ruang tamu. Pikiran di dalam darah berputar-putar. Tidak tahu apakah lingkungan nyaman ini benar-benar ada. Atau apakah ini surga setelah mati. Apakah aku akan terbangun tiba-tiba, kembali ke rumah yang seperti mimpi buruk itu. Atau mungkin tidak akan bangun lagi. Perlahan-lahan, dia dengan bingung menutup matanya. Masuk ke dalam mimpi. Keesokan paginya di dapur. Sebuah pemandangan menawan dengan rambut terurai. Sedang memegang sumpit dan memasak mie. Tik, dot tik, dot tik. Suara saat memasukkan kata sandi terdengar. Jia King Sui terkejut. Segera dia menjulurkan kepalanya dari dapur. Ketika melihat bahwa yang datang adalah seorang pemuda tampan, Song King Sui akhirnya merasa lega. Dia masih mengira itu orang tua Cheng Su datang. Takut memberi mereka kesan yang buruk. "Apa kamu tidak tidur?" Melihat pintu utama yang tertutup rapat, Song King Sui bertanya dengan bingung. "Saya memiliki kebiasaan berlari pagi. Selama cuaca cukup baik, aku sudah keluar untuk berolahraga." Sambil berkata, aku mengocok sarapan yang ada di tanganku. "Aku membeli makanan. Ayo cepat makan." Song King Sui sedikit malu menggunakan sumpit di tangannya untuk menunjuk ke dapur dan berkata, "Aku tidak tahu kamu membeli sarapan. Jadi, aku memasak mie. Apa yang harus kita lakukan?" "Tidak apa-apa. Aku bisa memanaskannya untuk makan siang." Segera setelah itu, aku mengernyitkan dahi. Melihat wajah Song King Yun agak aneh. Pipi berminyak tampak sedikit hidup. Pipinya sedikit memerah. Tapi matanya terlihat tidak bersemangat. Aku segera pergi ke depan Song King Sui. Menggunakan punggung jariku untuk menyentuh dahinya. Suaraku terdengar sedikit menegur. "Kamu tidak merasakan bahwa kamu demam?" "Bisa saja. Merasakan aroma kuat hormon yang datang dari cowok di depanku setelah berolahraga." Aroma kuat hormon menyerbu ke hidung. Song King Sui yang sedikit pusing secara naluri mengakui. "Jadi, kenapa kamu tidak beristirahat di kamar? Kenapa keluar untuk memasak?"
Saya bertanya dengan sedikit bingung. Saya pikir Song Qingsui merasa terserang flu. Ternyata dia datang meskipun sakit. Song Qingsui tidak menganggapnya serius. Dia masih ingin kembali ke dapur untuk menyelesaikan memasak mie. Tidak masalah. Saya biasanya seperti ini sebelumnya. Sudah terbiasa. Dalam 2 hari, saya akan sembuh sendiri. Saya terkejut dengan pernyataan ini. Langsung saya menangkap pergelangan tangan Song Qingsui dan menariknya ke kamar. Saya menunjuk ke tempat tidur dengan tegas. Lepaskan sepatu. Berbaringlah di atasnya. Melihat cowok yang mendominasi, Song Qingsui juga tidak bertahan lagi. Dia patuh melepas sandal dan berbaring. Saya menarik selimut musim panas menutupi tubuhnya. Seperti kelinci kecil. Saya menaikkan suhu AC di ruang tamu beberapa derajat. Lalu saya mengambil dari lemari meja kopi. Termometer kembali ke kamar. Ditekan di bawah ketiak. Cek berapa suhu tubuhnya. Di rumah hanya ada satu jenis obat penurun panas. Harus di atas 38 derajat baru bisa diminum. Song Ruisue mengambilnya sesuai perintah Hafu. Tangan masuk dari kerah baju ke bawah ketiak. Di tengah jalan, terlihat samar jurang yang dalam. Sekitar 5 menit kemudian, saya mengambil termometer yang diberikan kembali oleh Song Qingsui dan melihatnya. 38 derajat 3. Tunggu sebentar. Saya pergi untuk menyiapkan obat untukmu. Baik, saya akan menyajikan sedikit mie yang baru saja kamu masak. Setelah makan, tidur dengan nyenyak. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Song Qingsui berkata dengan sedikit ragu. Jelas-jelas menampungnya semalam sudah merepotkan orang. Namun tubuh yang tidak berdaya ini malah sakit. Harus membuat pria itu merawat dirinya sekali lagi. Apakah dia tidak akan merasa repot dengan dirinya sendiri? Saya tidak seperhatian Song Qingsui. Sebaliknya, saya merasa cukup tidak puas dengan kesopanan dia. Terakhir saya ingatkan sekali lagi. Jika kamu masih bersikap sopan padaku, aku akan mengusirmu. Song Qingyun segera menahan pikirannya yang kecil itu. Dia mengangguk keras-keras dengan mulut kecilnya. Melihat wajahnya yang lembut, saya tidak bisa menahan senyuman. Saya keluar dari kamar 7. Ketika saya kembali, saya memegang mie dengan tangan kiri. Tangan kanan saya memegang cangkir sekali pakai berisi obat penurun demam. Saya juga menyelipkan sepotong kain di bawah lengan untuk diletakkan di atas tempat tidur. Kain kecil untuk meletakkan laptop. Saya terlebih dahulu meletakkan makanan dan obat di meja samping tempat tidur. Setelah itu, saya mendirikan meja kecil dan meletakkannya di atas tempat tidur. Saya bertanya kepada Song Qingsui, dapatkah kamu duduk sendiri? Bisa. Song Qingsui mengangkat tangan dan duduk. Saya juga menyusun bantal tegak. Saya meletakkan mie di atas meja kecil. Cepat makan. Setelah makan, tidur dan berkeringat sedikit. Seharusnya akan lebih baik. Jika tidak membaik, saya akan membawamu ke rumah sakit lagi. Tidak perlu, tidak perlu. Saya catatan kulit. Saya tidak punya uang. Lagi pula ini hanya penyakit kecil. Tidak perlu pergi ke rumah sakit. Song Qingsui cepat-cepat melambaikan tangan menolak. Saya tahu karakternya. Dan saya malas untuk membujuknya. Langsung berkata tegas. Lagi pula, kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Dan saya hanya memberitahu. Ini bukan untuk dibahas. Kamu hanya perlu patuh dan mendengarkan. Begitu dikatakan. Song Qingsui langsung. Tidak berani untuk bicara lagi. Dengan patuh, dia mengambil sumpit dan mulai makan perlahan. Waktu telah tiba tanpa disadari, sudah siang. Merasa ingin buang air, saya mematikan permainan. Saya meregangkan tubuh dan bangkit pergi ke toilet. Saat saya baru saja membuka pintu, suara lembut langsung terdengar di telinga. Saya yang awalnya merasa pusing setelah bermain game, langsung memperhatikan sudut. Song Qingsui sedang berjongkok di sudut dengan punggung menghadapnya. Seketika, mata saya terbelalak, tapi bukan karena postur tubuh feminin yang menawan, melainkan karena kulitnya yang putih seperti keramik, dipenuhi banyak bekas luka dan cacat. Ini jelas merupakan hasil dari perlakuan buruk yang berkepanjangan. Song Qingsui menundukkan kepala dan diam tidak berbicara. Hanya berusaha sekuat tenaga menggunakan busa sabun mandi untuk menutupi bekas luka di tubuh. Maaf, silakan kamu mandi dulu. Aku tidak banyak bertanya. Suaranya agak berat saat meminta maaf. Dia pun berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Song Qingsui keluar mengenakan piyama besar yang digunakannya semalam. Kali ini dia mencuci rambutnya. Hanya saja rambutnya yang terurai sedikit basah. Aku sedang memasak di dapur. Song Qingsui duduk dengan tenang di sofa. Dia terus menoleh dan melihat sosok yang sibuk itu. Karena terganggu saat mandi dan pemeriksaan rahasia yang membuatnya bingung. Dia awalnya ingin membantu, tetapi sedikit malu untuk mendekat. Setelah makanan dihidangkan di meja, aku memanggil. Saatnya makan. Song Qingsui menjawab. Dia berdiri dan berjalan ke meja makan untuk duduk. Di rumah tidak ada banyak sayur. Biasanya aku memesan makanan atau pergi membeli sendiri. Sekarang pesan atau beli harus menunggu cukup lama. Jadi saya akan mengatasinya sekali ini. Malam ini saya akan pesan makanan yang enak. Hubungan yang rumit. Sudah sangat baik. Kata-kata Song Qingsui ini bukan sekadar sopan. Bagi dia, itu sudah sangat baik. Setelah beberapa saat diam, kedua orang itu. Saya minta maaf lagi dan menjelaskan tentang kejadian tadi. Maaf ya, saya tidak tahu kamu sedang mandi. Terutama karena lampunya mati dan tidak ada suara air. Jadi saya tidak memperhatikan. Song Qingsui menggelengkan kepala tanpa peduli. Saya tidak menyalahkanmu. Hanya saja setelah bangun badan saya penuh keringat. Melihat pintu kamar kamu tertutup rapat tanpa tanda-tanda keluar. Jadi saya ingin cepat-cepat mandi. Pi tidak menyangka akan serapat ini. Lalu kedua orang itu kembali terjatuh dalam keheningan. Makan dalam diam tanpa sepatah kata. Setelah makan dan minum sampai kenyang, saya duduk di sofa. Menghadap ke Song Qingsui dan berkata, bisa ceritakan padaku bagaimana luka di tubuhmu ini?
Bagaimanapun, kamu adalah gadis yang pernah saya sukai. Meskipun sekarang perasaan itu telah menjadi biasa saja. Tapi masalah besar seperti dugaan penyalahgunaan ini. Dia tetap ingin bertanya tentang alasannya. Song Kingsway menunjukkan tatapan yang rumit. Apakah kamu masih mau menjadi tempat curhatku? Mungkin setelah saya selesai bercerita. Semua pertanyaan yang kamu penasaran akan mendapatkan jawaban. Saya mengangguk sebagai jawaban. Jika kamu sudah memikirkannya baik-baik, saya selalu siap. Song Kingsway terdiam cukup lama. Barulah dia mulai menceritakan pengalamannya dengan pelan. Ketika kecil, ibunya meninggal saat melahirkannya. Neneknya selalu menentangnya karena dia perempuan. Selalu memusuhinya di mana-mana. Mengatakan bahwa dia akan dijual sebagai istri kepada pria besar di desa. Pada usia 14 tahun, Song Kingsway mengalami menstruasi pertamanya. Dia memohon pada ibu tirinya untuk membelikannya beberapa pakaian dalam dan pembalut. Tapi wanita itu langsung menghampiri dan dengan keras mencubit tubuhnya lebih dari 10 kali. Setelah itu, dia baru mengambil beberapa set pakaian dalam dari lemari. Dan beberapa baju katun yang sudah agak usang. Hanya saja beberapa dari pakaian dalam itu terbuat dari renda. Baru-baru ini adikmu bersikeras ingin membeli ponsel baru. Ada yang bertatakan ukiran berongga. Yang jelas, tidak ada pakaian dalam berbahan katun yang normal. Ini untukmu. Yang ada justru yang setengah transparan. Semua ini sudah tidak aku pakai. Jika kamu cuci, masih bisa dipakai. Lagi pula, pembalut wanita itu gratis. Cukup jahit beberapa potong dari pakaian katun yang sudah robek. Libur musim panas SMA. Dia bekerja setiap hari di toko teh susu. Bisa mendapatkan gaji 2.000 setiap bulan. Tapi setibanya di rumah, seorang pria parubaya merampas uang tunai dari saku Song Kingsway. Gaji dari kerja sambilan harus diserahkan semua. Untuk apa seorang gadis harus menghabiskan uang? Baru-baru ini adikmu merengek untuk membeli ponsel baru. Kebetulan bisa menambah sedikit uang. Song Kingsway hanya bisa marah namun tidak bisa berbicara. Menggenggam tangan dengan erat. Diam-diam duduk di atas tanah kapur. Bersandar di meja teh sambil mengerjakan pekerjaan rumah musim panas. Dia hanya ingin belajar dengan baik. Lalu memasuki perguruan tinggi. Jauh dari mereka. Jauh dari rumah ini. Kenangan yang ingin diungkapkan sampai di sini. Suara Song Kingsway sudah dipenuhi dengan tangisan yang mendalam. Suaranya semakin bersemangat. Tapi tadi malam, ayahku menjualku karena mahar 150.000. Dia menjualku kepada seorang pemilik tambang. Berusia lebih dari 40 tahun yang sudah bercerai. Kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Aku juga anaknya. Jika dia tidak menyukaiku, kenapa dia masih mau melahirkanku? Aku belajar dengan keras. Berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Karena aku takut dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bersekolah. Tapi kenapa? Saya harus bagaimana agar dia mau melepaskan saya? Aku juga ingin dicintai. Aku juga ingin memiliki kamarku sendiri dan pakaianku sendiri. Aku juga ingin makan makanan lezat, minum yang segar. Bukankah ini juga salah? Emosi Song Kingsway benar-benar hancur. Dia mengeluarkan kakinya yang kecil dan imut dari sandal. Kakinya yang ditekuk terletak di atas sofa. Dua tangan saling menggenggam. Menangis terseduh-seduh. Setelah mendengar semua pengalaman Song Kingsway, hatiku berdenyut-denyut kesakitan. Ada sesuatu yang terasa terjebak di dada, membuat tidak nyaman. Itu bukan gadis pintar yang patuh. Hanya seorang gadis malang yang teraniaya oleh keluarga yang tidak baik. Seorang gadis malang yang ingin melarikan diri. Menatap gadis yang sedang menangis, aku perlahan bergerak. Duduk di sampingnya. Setelah menepuk bau Song Qingling, aku tidak mengatakan apa-apa. Seolah-olah memberikan penghiburan tanpa suara. Namun yang tak kuduga adalah, Song Kingsway tiba-tiba mengulurkan tangan dan memelukku erat. Wajahnya yang cantik terselip dalam pelukanku. Aku tertegun sejenak, merasakan kelembutan yang menekan dada. Tangan yang kaku terangkat sedikit. Tubuhku tegang. Foto tubuh. Sejenak tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah pertama kalinya aku dipeluk oleh seorang gadis. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Setelah beradaptasi sebentar, aku perlahan menurunkan lenganku. Memeluk Song Kingsway. Tangan kananku dengan lembut menepuk punggungnya seperti menghibur anak. Entah sudah berapa lama, tangisan Song Kingsway sudah reda. Dia tiba-tiba menyadari kalau dia sedang berada di pelukan Chen Su. Dia segera mengangkat lengannya dan bangkit dari pelukanku. Matanya merah karena menangis. Wajahnya merah seperti apel matang. Melihat bagian besar dari baju laki-laki yang basah karena tangisan. Song Kingsway segera meminta maaf. Maaf, aku akan mencucinya sampai bersih. Aku melambaikan tangan tanda tidak peduli. Mengalihkan pembicaraan. Bagaimana? Apakah sekarang terasa lebih nyaman? Terima kasih. Song Luiswei berkata dengan rasa terima kasih. Memang perlu untuk curhat kepada seseorang. Rasa ketidakpuasan yang terpendam di hati sudah banyak berkurang. Aku tidak menunggu Kingsway untuk menenangkan emosinya. Lalu langsung bertanya, apa rencanamu ke depan? Dari ceritamu, sepertinya ayahmu sudah bulat hati untuk menjualmu. Jika kamu masih ingin belajar di universitas dengan tenang, kamu harus melapor ke polisi, atau mencari seseorang untuk tinggal bersamanya. Jika tidak, dia akan mengetahui di universitas mana kamu berada. Lalu datang dan mengganggumu tanpa alasan. Kamu tidak hanya tidak akan bisa belajar, tetapi juga akan pasrah pada nasib. Song Kingsway bingung menggelengkan kepala. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya, alasan dia menceritakan ini hari ini, bukan hanya ingin melampiaskan ketidakadilan yang dirasakannya, tetapi ada sedikit kepentingan pribadi yang juga terlibat. Sejak saat itu ketika seorang laki-laki muncul di hadapnya di tengah hujan malam tadi, dia ingin bersikap egois untuk sekali ini. Ingin agar orang yang telah membantunya ini, yang telah menghangatkannya, dapat menyelamatkannya dengan sepenuh hati. Dan jawaban saya selanjutnya tidak mengecewakannya. Saya bisa membantumu sepenuhnya keluar dari keluarga itu.
menjauh dari ayahmu yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, saya juga punya syarat. Bagaimana? Pertimbangkanlah. Mendengar saya bersedia membantunya, Song Kingsue mengangguk setuju tanpa ragu sedikitpun. Baik, masalah kulit. Saya akan membantumu mengatasi masalah. Mulai sekarang, hingga lulus dari universitas. Biaya kuliahmu dan kebutuhan hidup sehari-hari. Saya sudah menanggung semuanya. Sebaliknya, kamu harus belajar dengan baik. Saya tidak peduli jurusan apa yang kamu ambil di universitas nanti. Tapi kamu harus mengambil mata kuliah akuntansi sebagai minor. Dan setelah lulus, bekerja untuk saya dengan gaji rendah selama minimal 5 tahun. Tentu saja, dikatakan sebagai gaji rendah. Tapi saya akan membayar sesuai dengan harga barang saat itu. Memberikanmu cukup uang untuk kebutuhan harian. Hanya saja, tidak terlalu banyak. Sudah banyak yang saya katakan. Sebenarnya hanya saya yang tahu. Ini hanyalah cara agar Song Kingsue merasa tenang. Untuk menerima bantuan saja. Namun, di masa depan saya mungkin akan mendirikan sebuah perusahaan kecil. Tidak perlu seperti grup ibu yang menghasilkan miliaran. Tapi setidaknya harus mempertahankan kualitas hidup yang baik sekarang. Jadi saat itu penting untuk memiliki keuangan yang bisa dipercaya. Jika Song Kingsue memenuhi janji, itu yang terbaik. Tidak mematuhi juga tidak masalah. Anggap saja investasi ini gagal. Dan Song Kingsue juga mengangguk menyetujui syarat ini. Namun dia menambahkan, universitas hanya perlu membantu saya membayar biaya kuliah tahun pertama. Hal-hal lain akan saya usahakan dengan kerja paruh waktu sendiri. Namun saya menolak. Baiklah, jangan menghindar. Universitas adalah miniatur masyarakat. Terlalu miskin akan dianggap rendah dan dibuli. Saya akan bekerja dengan gaji rendah selama setidaknya 5 tahun. Sebagai gantinya, saya akan memberikan hidup yang berkualitas untukmu. Ini disebut pertukaran yang setara. Anggap saja kamu telah mengambil gaji di muka. Ini untuk tempat tinggalmu. Saya akan menyewakan rumah untukmu sementara. Selama 3 bulan hingga kuliah dimulai. Atau tinggal langsung di sini. Aku bertanya, apakah boleh tinggal di sini? Song Kingsue menatapku. Dengan harapan di matanya. Tidak ada yang lebih bahagia daripada bangun setiap hari dan melihat orang yang paling Anda cintai bahkan lebih bahagia. Tentu saja saya tidak akan menolak tinggal serumah dengan wanita cantik. Saya juga bisa menghemat sedikit usaha. Saya juga senang seperti itu. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan. Itu. Karena kamu tinggal di sini. Saya sudah bosan dengan makanan pesan. Masak dan terkadang bersih-bersih, itu tanggung jawabmu. Saya memang malas. Tentu saja, saya akan memberimu 3.000 yuan setiap bulan. Simpan sebagai uang saku. Song Kingsue melambaikan tangannya. Tidak perlu, tidak perlu. Anggap saja itu sewa untuk tinggal di sini selama 3 bulan. Baiklah, lakukan saja seperti yang saya katakan. Apakah ayahmu di rumah sekarang? Saya tidak ingin terjebak dalam hal ini tanpa akhir. Sekarang ada masalah lain yang perlu diselesaikan. Meskipun masih ada hampir 3 bulan liburan. Tapi agar tidak terlalu panjang mimpinya. Kebetulan, sekarang ada keperluan lain. Langsung saja pergi dan selesaikan masalah itu. Harusnya di sana. Bekerja sebagai sopir untuk seorang bos. Biasanya saya pergi ke kantor antara jam 4 atau 5 sore. Saya melihat ponsel saya. Sudah lebih dari pukul 3 sore. Kamu dulu ambil di mesin cuci di balkon. Ganti dengan seragam dan sepatu sekolahmu. Seharusnya sudah kering sejak lama. Ayo cepat pergi ke rumahmu. Sebuah kompleks tua yang sudah usang. 2 gedung putih. Lantai 3 gedung 4. Song King ingin mengetuk pintu besi di pintu timur dengan lembut. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang tampak sedikit tampan, membuka pintu dan mengintip keluar. Begitu melihat Song Kingsue, ia langsung mencaci maki. Perempuan jahat, kau masih ingat untuk pulang? Sungguh serigala berbulu domba yang tak bisa dipelihara. Bahkan belajar untuk kabur dari rumah. Jika terlambat dalam menjemput bos Huang, lihat, aku tidak akan membunuhmu, bajingan. Apa kau sama seperti ibumu yang sudah mati? Sungguh kurang dididik. Setelah menikah, kau harus melayani bos Huang dengan baik. Usahakan dapat uang lebih untuk keluarga. Adikmu masih menunggu uang untuk membeli rumah dan menikahi seorang istri. Song Kingsue sudah terbiasa dengan kutukan pria itu. Tidak ada reaksi apapun. Seolah-olah ia sudah lelah mencaci maki. Saat bersiap meraih rambutnya, aku yang ada di samping segera mematikan rekaman ponsel. Sambil itu, aku menarik keluar Song Kingsue dari balik pintu. Tanpa berkata 2 kali, aku langsung mengarahkannya ke dada pria parubaya. Itu adalah tendangan yang sangat kuat dan berdampak. Song Kingsue terkejut oleh tindakanku yang tiba-tiba. Pria parubaya itu juga terpukau oleh jatuhnya. Kau bajingan kecil. Kau masih berani membawa pria cengeng ini kembali untuk berkelahi. Aku tidak memberi kesempatan pada pria itu untuk berbicara. Masuk ke dalam rumah, mencengkeram sisi wajahnya dan mendorong ke belakang. Tidak memberi pria itu kesempatan untuk melawan. Langsung saja, aku menghantam kepalanya dengan keras. Dengan keras, dia terjatuh ke sofa kayu di belakang. Jika kau berani, bunuh aku saja. Jika tidak, aku akan mengadukanmu sampai kau bangkrut. Seorang pria parubaya yang terkena pukulan cukup berat. Suaranya terdengar terputus-putus saat mengancam. Melihat situasi ini, Song Kingsue segera mendekat dan menarik lenganku. Dia memohon dengan suara lembut. Jangan pukul lagi. Jika kamu memukul lagi, akan ada masalah. Tidak jatuh bukan karena merasa kasihan pada ayahku yang brengsek, melainkan takut orang yang disukai terdampak akibatnya. Aku juga tahu kapan harus berhenti. Aku sedikit membungkuk dan berkata kepada pria itu, ini adalah hukuman untuk mulutmu yang sembrono. Sekarang mari kita bicarakan. Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Aku akan memberimu 200.000. Bagaimana jika putrimu menjadi milikku? Saat Song Kingsue mendengar akan diberi 200.000. Dia segera menarik sudut bajuku dan berkata, jangan, itu terlalu banyak.
tidak sebanding. Aku tidak menghiraukannya. Wibawa diri sendiri tidak boleh runtuh. Jika tidak, pria ini tidak akan merasa takut. Dan pria parubaya itu mendengar bahwa uang yang diberikan lebih banyak dari Huang Bos. Dia segera mengganti nada bicaranya. 300.000. Kamu memukulku. Ini adalah biaya medis. Jika tidak, aku akan melapor ke polisi. Dan kamu juga harus menemui Huang Bos secara langsung. Bagaimanapun juga, dia adalah tunangannya. Kamu juga sangat ambisius. Aku sudah bilang tadi itu adalah hukuman. Bagaimana mungkin aku memberi kamu uang? Aku tersenyum sinis. Sangat bodoh berpikir bisa keluar dari perseteruan dua harimau. Orang itu saya bawa pergi. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Itu urusan saya apa? Lalu saya membungkuk dan berbisik ke telinga pria parubaya itu. Saya ini anak orang kaya. Kau kira aku berani tidak menyuntikkanmu ke dalam beton dan tenggelam tanpa suara? Anakku itu juga cukup lucu. Benar-benar mirip beruangmu. Tapi saya tidak tahu apakah dia terlatih atau tidak. Melihat tatapan tajam saya, pria parubaya itu sudah menyadari bahwa anak lelaki di depannya ini bukanlah anak orang kaya biasa. Dan juga melibatkan anak kesayangannya sendiri. Ia segera mengalah. Jangan. 200.000 ya sudah, 200.000. Jangan sentuh anak saya. Kamu orang yang pintar. Mau lapor polisi, itu terserah kamu. Berikan buku catatan penduduk itu padaku. Berikan buku catatan penduduk itu padaku. Setelah dipakai, saya akan mengembalikannya. Jauhi Song Kingsway mulai sekarang. Jika tidak, saya bisa membawa anakmu pulang untuk dijamu. Baik, pria parubaya itu menelan ludahnya. Dia bangkit dan pergi ke kamar tidur. King, pergilah rapikan barang-barangmu. Song Qingyun menatapku dengan bingung dan menggelengkan kepala. Di sini, tidak ada barang yang menjadi milikku. Mendengar kata-kata ini, aku merasa sakit di hati dan mengusap kepalanya. Tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, aku dengan mesra mengelus kepalanya. Song Kingsway menundukkan kepala dengan malu. Menunggu di depan pintu sejenak. Ayah yang buruk itu baru saja keluar dengan tercong membawa buku daftar penduduk. Aku mengambilnya dan bertanya lagi. Siapa nama lengkap Bos Huang yang kamu maksud? Di mana kamu tinggal sekarang? Di mana tempat tambang batu bara yang dia buka? Seorang pria parubaya tidak berani melawan. Namanya Huang Zongxiang. Tinggal di desa kecil bernama Yunsan, di sekitar Kabupaten Sengbing. Di tambang batu baranya. Aku benar-benar tidak tahu. Berikan aku nomor kartu bankmu. Uang akan sampai dalam waktu 4 jam. Semoga kamu berhati-hati. Setelah mendapatkan nomor kartu, aku melirik ayah yang buruk itu dengan dingin. Lalu aku pergi bersama Song Qingyun. Dan gadis itu sepanjang waktu melihat anak laki-laki yang terlihat garang. Tiba-tiba merasa agak asing. Seolah-olah ini adalah dirinya yang sebenarnya. Atau kedua-duanya adalah dia. Di jalan, Song Kingsway memandangku dengan tatapan yang sangat lembut. Itu, saya tahu kamu punya uang. Tapi 200.000 terlalu banyak. Pertimbangkan lagi. Itu benar-benar tidak sepadan untukku. Dia merasa ringan seperti tidak pernah sebelumnya saat ini. Seolah-olah dia telah melepaskan belenggu. Bisa dibilang dia sangat terharu olehku. Namun dia juga tidak ingin orang yang disukainya berkorban begitu banyak untuknya. Aku sambil mentransfer uang itu. Sambil bercanda. Anggap saja ini sebagai balasan untuk pemeliharaan dan mas kawin ayahmu. Sekarang kamu adalah tunanganku. Tapi ketika aku menoleh, aku melihat wajah Song Kingsway penuh dengan rona merah. Bibirnya yang merah muda sedikit terbuka. Perlahan mengeluarkan sebuah. Baik, saya merasa lelucon ini terlalu besar. Kian cepat-cepat mencoba untuk meredakan suasana. Baiklah. Aku hanya bercanda, menggoda kamu. Sekarang kamu hanya merasa berterima kasih. Tapi ini bukan cinta. Tunggu sebentar, kamu pasti akan memiliki pikiran seperti ini lagi. Aku sih tidak keberatan untuk berkencan dengan seorang wanita cantik. Untuk menjalin cinta yang manis. Song Kingsway mendengar ini, ekspresinya sedikit hilang. Dia juga merasa beruntung. Hanya mengangguk pelan. Tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dan saat itu aku tidak menyadari perubahan emosinya. Hanya saja aku mengeluarkan ponsel dan menghubungi kakak Miaoshu. Setelah beberapa suara sistem, suara wanita yang lembut dan merdu itu terdengar. Apa pernyataan yang salah? Saya ragu sejenak. Untuk menjaga malam yang panjang dan penuh mimpi, saya pun membuka suara. Miao Suji, ingin meminta bantuanmu. Setelah orang itu berbalik, saya akan memberikan informasi tentang 2 orang. 1 orang seharusnya yang bekerja di tambang batu bara ilegal. Kalau tidak ada alasan untuk tinggal di desa kecil. Pakai sedikit, pasti tidak sedikit. Dan saya memperkirakan sudah menyuap penduduk desa di sana. Jika ada sesuatu, langsung masukkan dia saja. 1 lagi terlibat dalam penyiksaan anak dan dengan nama lembut memperdagangkan wanita, tanpa membiarkan pihak lawan masuk penjara. Pertama, atasi dia sedikit. Buat dia tidak sempat memikirkan hal lain selain dirinya sendiri. Suara wanita di telepon terdiam sejenak sebelum menjawab. Baik, jangan khawatir. Kirimkan semua yang kamu tahu padaku. Saya memahami konteks. Masalah kulit, itu nanti saja. Saya akan kirimkan padamu setelah pulang. Setelah menutup telepon, Song Kingsway yang mendengarkan sepanjang waktu tidak berkata apa-apa. Dia hanya sedikit mendekat ke arah saya. Dalam perjalanan pulang, saya pergi ke apotek Zhao. Setelah membeli beberapa botol semprotan untuk memperlancar peredaran darah. 1 atau 2 orang baru saja naik taksi kembali ke Akademi Buku Mo Siang. Sampai di rumah, saya langsung membawa Song Kingsway ke kamar tidur besar. Sekolah lagu kecantikan. Tolong angkat baju di punggungmu. Song Kingsway sangat kooperatif. Lepaskan jaketnya. Perlahan-lahan mengenang pakaiannya. Memperlihatkan punggungnya yang putih dan indah. Saya tidak terlalu mengaguminya. Semprotkan obat untuk melancarkan peredaran darah.
Lalu saya biarkan Song Qingsui menurunkan pakaiannya. Kemudian saya berikan obat itu kepadanya. Mengatakan 7 kalimat, saya berkata, sisanya semprotkan sendiri ya. Lalu saya bertanya sekalian, siapa nama ayahmu? Song Qingsui menjawab, Song Tiejun. Obat ini kau simpan. Semprot sekali sehari saja. Jika ada tempat yang sulit dijangkau, langsung saja cari saya. Baik. Gadis itu dengan malu-malu mengangguk. Kemudian aku akan merekamnya. Dan juga mengedit semua informasi yang sudah diketahui. Semuanya sudah saya kirim ke email kakak Miao Su. Sambil memberitahu di WeChat juga. Sudah saya kirim ke sana. Wanita itu juga cepat membalas. Baik, serahkan padaku. Saya akan menghubungi Anda jika saya membutuhkan Anda. Sudah selesai. Semuanya sudah teratasi. Ayahmu mungkin tidak akan menemukan masalahmu seumur hidup. Saya berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, Song Qingsui bertanya dengan penasaran. Apakah kakak Miao Su itu sangat hebat? Bagaimana bisa hanya dengan satu telepon semuanya teratasi? Saya tersenyum misterius. Bukan hanya hebat. Keluarga merah. Nomor 1 negara sekarang. Dan tidak sedikit pejabat tinggi yang menjabat di berbagai posisi penting. Semuanya adalah mantan murid atau mahasiswa ayahnya. Sangat dihormati. Mulut Song Qingsui yang terkejut bahkan tidak bisa menutup. Ternyata kamu punya kerabat yang begitu hebat. Keluargamu pasti juga tidak buruk, kan? Tapi mengapa harus datang ke kota kecil seperti Linjiang untuk sekolah? Anggap saja saya tidak suka suasana kota besar. Ada orang biasa yang suka memanjakan bibiku. Saya tidak memberikan penjelasan. Melihat saya yang tidak ingin berbicara, Song Qingsui yang cerdas tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi ia mengganti pertanyaan. Bibi kecil, bukankah ini kakak? Mendengar itu, saya tersenyum lebar. Sepertinya dia teringat kenangan buruk. Dia menjelaskan. Secara generasi, memang harus memanggilnya bibi. Tapi dia merasa saya memanggilnya sudah tua. Sejak kecil, dia baik hati mengajarkan saya untuk mengubah panggilan. Jadi saya memanggilnya kakak. Ternyata begitu. Song Qingsui mengangguk tanpa ragu. Tidak ada apa-apa, saya khawatir Song Qingsui akan bosan. Saya memindahkan sebuah kursi makan. Membawanya ke kamarku. Bersiap untuk mengajarinya bermain game. Menghabiskan waktu. Gadis itu mengamati sekeliling dengan penasaran. Meskipun tidak ada bau aneh di dalam kamar. Namun dia melihat ranjang dan meja yang berantakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Sangat berantakan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Karena memang berantakan. Saya memberinya kesempatan untuk mencoba berbagai permainan. Seperti di Cloudtap, Minecraft. Bahkan permainan hutan, api, dan es serta 3 kerajaan pun dikeluarkan. Kesimpulan yang didapat adalah, Song Qingsui sama sekali tidak tertarik dengan permainan. Dia termasuk tipe yang bisa bermain, tapi tidak berminat. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa menyerahkan ponselku. Kamu lebih baik scroll TikTok saja. Atau kamu bisa lihat-lihat sendiri. Kata sandinya adalah 0609 Nise. Besok aku akan membawamu untuk mengambil KTP dan pindah alamat. Sekalian berbelanja besar. Song Qingsui menerima ponsel. Sambil mencondongkan kepala dengan bingung. Belanja besar apa? Itu tidak usah kamu urus. 5. Biar aku yang atur. Aku sengaja menyimpan rahasia. Baiklah. Song Qingsui juga paham dan tidak bertanya lebih jauh. Dia bermain-main sebentar dengan ponsel. Dengan cepat dia membuka kunci layar. Meskipun dia belum pernah bermain ponsel, tapi dia pernah melihat ayah dan ibu tirinya serta adiknya bermain di rumah. Jadi, itu cukup mudah baginya. Matahari terbenam di barat. Aku mengangkat kedua tangan. Dengan kuat aku meregangkan badan. Tidak bermain lagi. Saya keluar untuk membeli makanan. Kamu tunggu di rumah saja. Saya bisa membuatkan untukmu. Song Qingsui segera meletakkan ponselnya dan berkata, aku mengambil 7 poin uang dari laci. Menepuk bahunya. Ibu rumah tangga yang pandai pun kesulitan tanpa bahan baku. Selain mie telur, satu-satunya minuman di rumah adalah susu. Kamu mau membuat juga tidak bisa. Apa yang ingin kamu makan, aku belikan. Song Qingsui menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Kamu beli apa, aku makan apa. Makanan di pinggir jalan pun belum pernah dia coba. Sungguh tidak tahu. Oke deh. Setelah selesai mencuci, saya membuka pintu. Mengganti sepatu di ruang masuk. Lalu langsung meninggalkan rumah. Dan gadis itu melihat hanya dirinya sendiri. Keberaniannya juga meningkat. Sebelumnya dia hanya berani membuka TikTok. Sekarang bisa diam-diam melihat yang lain. Dengan rasa ingin tahu yang besar, dia telah mencoba beberapa aplikasi. Dan juga lebih memahami aplikasi-aplikasi tersebut digunakan untuk apa. Akhirnya saat membalik-balik, tanpa sengaja membuka sebuah folder yang disebut materi pembelajaran. Di depan, semuanya adalah browser normal, platform video, dan sejenisnya. Namun saat membalik ke halaman berikutnya, ada beberapa aplikasi yang terlihat aneh. Dia sembarangan mengklik salah satu aplikasi. Seketika, gambar-gambar komik yang tidak layak dilihat memenuhi pandangan. Pintu dunia baru yang sebelumnya setengah terbuka bagi Song Qingsui, saat ini terbuka sepenuhnya. Setelah mengklik sebuah komik dan membaca lebih dari 40 bab, Song Qingyun berkata pada dirinya sendiri dengan wajah merah padam. Bagaimana bisa seperti ini? Sungguh tidak layak untuk dilihat. Namun, dia diam-diam menyimpan ini di dalam hati, meski berkata sebaliknya. Memikirkan mungkin ini bisa berguna nanti dengan Chen Su. Ketika tersadar, wajahnya berubah merah. Dia segera menutup aplikasi dan latar belakang. Mematikan layar ponsel dan meletakkannya kembali di meja. Dengan sedikit merasa bersalah, dia merapikan meja belajar dan tempat tidurnya. Dengan cara seperti ini, si Pin tidak akan membiarkan pernyataan menunjukkan tanda-tanda apapun. Sekitar 10 menit kemudian, dengan suara bip saat memasukkan kata sandi,
Aku berteriak. Gadis tercantuk di sekolah Song. Waktunya makan. Saya membuka penutup makanan dan menyusunnya. Ia kembali dari dapur membawa obeng. Membuka 2 botol soda. Melihat sudah duduk di meja makan. Namun wajah Song Kingsway yang sedikit memerah. Sambil mengambil sumpit, saya bertanya. Kenapa wajahmu merah sekali? Apa kamu demam lagi? Lebih baik tidak bertanya. Begitu ditanya, dia teringat akan alur komik yang tadi dia lihat. Wajahnya semakin merah. Dia bilang, hanya sedikit panas. Saya bingung menatapnya sebentar. Tidak terlalu memikirkannya lagi. Pergi ke meja samping untuk mengambil remote AC. Mengatur suhu lebih rendah beberapa derajat. Kembali ke meja makan. Saya mendorong soda ke depan Song Kingsway. Minuman bersoda rasa leci. Coba lihat apakah sesuai dengan seleramu. Ini adalah daging rebus dengan saus. Favoritku. Coba rasakan. Baik. Song Louis-wei tidak sabar untuk mulai makan. Sekali-sekali minum sedikit minuman. Sekali-sekali ambil sepotong daging. Tatapan kecilnya yang berkilau tidak pernah menghilang. Setelah menikmati makan yang memuaskan, saya duduk di sofa dan tidur siang sebentar. Menyalakan televisi dan mengusulkan. Apakah putri sekolah Song ingin menonton film? Bisa saja. Meskipun begitu. Namun bisa terdengar harapan dari nada suara Song Kingsway. Kemudian dia berkata lagi. Mengantarkan dan berbicara lagi. Itu. Putri sekolah Song terlihat sangat formal. Kenapa kamu tidak menyebut Kingsway di rumahku? Bukankah itu baik? Saya sudah menjelaskan. Itu bukan untuk menunjukkan dominasi di depan ayahmu. Namun, dia tidak bisa tenang. Jika kamu tidak keberatan, mulai sekarang aku akan memanggilnya begitu. Baik. Song Kingsway tersenyum manis setelah mendengarnya. Kemudian saya mencari film yang dirilis tahun lalu. Film yang ditayangkan telah disimpan. Sepanjang film, Song Kingsway sangat fokus. Melihat adegan yang menunjukkan, dia bahkan akan mengeluarkan suara, wow. Seperti anak yang berkenalan dengan hal-hal baru. Membuatku sedikit merasa sakit hati. Nanti kalau ada kesempatan. Sambil itu, aku juga dalam hati merencanakan. Akan membawanya untuk mengganti semua kesenangan yang hilang. Setelah satu film selesai, Song Kingsway masih merasa kurang puas. Saya melihat waktu di televisi dan berkata, oke, sudah larut malam. Ayo istirahat dengan baik. Besok aku juga harus membawamu berbelanja. Setelah saling mengucapkan selamat malam, keduanya kembali ke kamar masing-masing. Dan ketika aku membuka pintu, aku melihat meja dan tempat tidur yang sudah rapi. Buku dan kertas ujian ditumpuk rapi di dinding. Perlengkapan tulis ditata rapi di sisi kanan. Selimut dilipat rapi di kaki tempat tidur. Spray tergelar dengan sangat rapi. Hampir tidak terlihat lipatan sama sekali. Gadis ini, aku tersenyum tak berdaya. Mengambil ponsel di meja. Berbaring di tempat tidur, membaca novel sejenak, lalu mematikan lampu dan tidur. Pagi yang cerah. Setelah jogging pagi, aku pulang ke rumah. Melihat sosok berambut panjang yang anggun di dapur. Aku datang ke Song Kingsway dan berkata, aku tahu kamu akan bangun dan memasak 7. Untung saja tidak membeli sarapan. Gadis itu menoleh dan tersenyum berkata, telur goreng. Sayangnya tidak ada roti. Hanya susu. Sebagian besar sarapan yang dia siapkan di rumah adalah ini. Meskipun tidak ada untuknya. Cerita, cukup makan sedikit saja. Setelah menyelesaikan urusan di pagi hari, siang nanti aku akan membawamu makan dengan baik. Song Kingsway menatapku dengan lembut. Entah mengapa, nada suara gadis itu terdengar sedikit lembut dan manis. Dia sudah tidak seformal kemarin. Dalam waktu 2 malam ini, dia sudah menganggapku sebagai keluarga biasa. Melihat aku langsung mengambil 1 telur. Seperti menelan kurma, aku memasukkannya ke mulutku. Dia juga segera bersuara manja. Makan pelan-pelan ya. Mudah tersedak. Mil berkata sambil menggeser susu mendekatinya. Tidak apa-apa. Saya mengangkat susu dan meminumnya 1 tegukan. Namun saat makan telur, aku hanya menggigit setengahnya. Sambil makan, aku mengirim pesan kepada Sen Miaoshu. Memintanya untuk mencari seseorang untuk membantu. Melonggarkan syarat. Pertama pindahkan akta rumah Song Kingsway. Setidaknya jangan terlalu terikat dengan ayah yang buruk itu di masa depan. Sen Miaoshu dengan cepat setuju. Dia meminta foto dokumen rumah tangga terlebih dahulu. Setelah kedua orang selesai makan, Song Kingsway juga kembali ke kamar untuk mengganti seragam. Lagi pula, mengenakan piyama sangat tidak nyaman. Berbelanja dapat dengan mudah membuat seseorang terlihat. Dan siapa yang pergi berbelanja di siang hari mengenakan piyama? Saat itu, Sen Miaoshu juga menelepon. Hubungi kepala kantor polisi ini. Dia akan membantu. Jika tidak bisa menyelesaikannya, langsung telepon aku. Baik, kamu sibuk, ya, tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih, kakak. Ayo pergi. Melihatnya sudah mengganti seragam sekolah. Song Louis-wei dari Maui di timur. Song Louis-wei dengan ekor kuda dari timur. Ayo. Gadis itu melangkah dengan riang mendekatiku. Baru saja tiba di kantor polisi. Seorang pria parubaya keluar. Halo, saya adalah kepala kantor polisi Jalan Suefu. JT bernama Maung Wo. Kamu adalah Tuan Chen Sulu, kan? Aku mengulurkan tangan dan bersalaman dengan kepala Ma. Ku jawab, benar, aku adalah dia. Saya sudah mendengar semua urusanmu dari atas. Memberi kamu pelayanan khusus. Ikuti saya. Sibuk bekerja sampai sore. Sibuk bekerja sejak pagi. Pintu rumah Song Kingsway juga telah dipindahkan dari semula. Telah dipindahkan dari buku pintu rumah. Sekalian juga mengurus sebuah KTP. Sekitar setengah bulan bisa dikirimkan. Setelah Gao Bie kepala Ma, gadis itu melompat-lompat di jalan. Dengan gembira mengangkat buku rumah tangganya sendiri. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman yang ceria. Dia akhirnya terlepas dari rumah itu. Dan bisa bebas dari segala ikatan.
Selain dalam hukum, dia juga terpengaruh oleh hubungan darah. Tapi ayah yang brengsek itu tidak bisa lagi memaksanya melakukan apapun. Ci tahu bahwa semuanya berjalan dengan begitu lancar. Semua itu karena pernyataan. Seketika, gadis itu menatap mataku tanpa berkedip. Lembut dan penuh perasaan, hingga bisa menarik perhatian. Setelah naik 7 taksi, beberapa orang tiba di pusat perbelanjaan terbesar di daerah itu. Karena liburan musim panas, banyak pemuda di sini. Di jalan, banyak pria melewati saat itu. Secara tidak sadar akan menaruh perhatian pada Song Kingsway. Lagi pula, dia adalah bunga sekolah. Sikap murni Jun. Wajah seperti cinta pertama. Meskipun tidak memakai pakaian yang cantik, itu juga paling menarik bagi remaja laki-laki. Namun, Song Kingsway tidak memperhatikan semua itu. Saat ini, dia sedang terpesona melihat pusat perbelanjaan yang besar. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Dulu, dia selalu pergi ke toko yang dimiliki individu untuk membeli sayur dan daging. Lebih murah. Sedangkan untuk berbelanja pakaian, itu bahkan lebih tidak mungkin. Pergi ke toko terdekat. Seorang staf wanita segera menyambut dan bertanya. Selamat siang. Selamat datang. Halo. Gaun ini. Ambil ukuran yang hampir sama dengannya. Terima kasih. Saya menunjuk sebuah gaun putih berbunga. Lalu aku mendorong Song Kingsway di sebelahku dan berkata. Baik. Penjaga toko itu memperhatikan bentuk tubuh gadis itu secara umum. Dia langsung pergi ke gudang untuk mengambil pakaian yang sesuai ukuran. Apakah kamu membelikan saya pakaian? Song Kingsway menggigit sedotan dari milk tea-nya. Dia miringkan kepalanya dengan bingung. Aku mengangguk. Semua yang saya beli hari ini adalah untukmu. Tidak bisa tidak memiliki pakaian yang layak. Song Kingsway baru saja ingin menolak. Namun saya yang sudah memprediksi, memotongnya. Apa yang saya beli untukmu hari ini, terimalah saja. Setiap kali aku mendengar kamu sedikit ragu. Pulang ke rumah dan menamparkan pantat 10 kali. Song Kingsway mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit memerah. Tanpa sadar, dia merasa canggung. Tapi, karena ada pakaian di atasnya, jadi suaranya tidak terlalu jelas. Aku memegang tangan dengan lemah. Mengamati, rasa sentuhannya masih bisa diterima. Dan Song Ruiswe tertegun sejenak. Dan Song Kingsway tertegun sejenak. Kemudian dia menutupi pantatnya yang sedikit sakit dengan satu tangan. Dengan wajah merah padam, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Suara yang malu dan marah hampir tidak terdengar. Jahat atau tidak? Dengan cepat, pelayan datang membawa satu set gaun. Aku mengambil teh susu dari Song Kingsway, meminta pelayan untuk membawanya ke ruang ganti. Dalam perjalanan, pelayan melihat gadis dengan wajah merah. Dengan penuh kasih, dia menggoda. Mungkin ini cinta pertama. Hanya mengganti baju untuknya, dia sangat malu. Song Ruiswe mencuri pandang ke arahku. Pi tidak mengajukan keberatan. Dia malu-malu mengangguk. Dia mengeluarkan suara kecil. Sepertinya kamu sudah lulus, ya? Cinta di kampus memang indah. Tapi kamu juga harus melindungi dirimu sendiri. Terima kasih. Song Kingsway mengerti maksud pelayan wanita itu. Tapi dia tidak memperhatikan peringatannya. Sekitar 2 menit kemudian, Song Kingsway datang kepadaku dengan gaun putih bersih. Bagus. Apakah itu bagus? Putar 1 kali, biar aku lihat. Aku mengangkat dagu dan berkata. Mendengar itu, Song Kingsway dengan patuh memutar 1 kali. Sangat cocok untukmu. Segera aku berkata kepada pelayan wanita di sebelah. Silakan buatkan struk. Sambil itu, tukar dengan setelan yang tadi saya pilih untuknya. Selanjutnya, saya juga membelikan Song Ruiswe beberapa ponsel dan kebutuhan sehari-hari lainnya 1. Aku membuatkan dia kartu telepon. Saat tidak ada yang perlu dilakukan, aku mulai mengajarinya bagaimana cara menggunakan ponsel. Malam, keduanya duduk tenang di sofa sambil bermain ponsel. Hanya saja saya berbaring. Song Ruiswe duduk, dan gadis yang mengantuk itu benar-benar tidak bisa menahan lagi. Dia perlahan bangkit dan berkata, saya agak mengantuk. Saya akan pergi istirahat dulu. Apa yang ingin kamu makan besok pagi, saya akan masak untukmu. Saya melambaikan tangan dan berkata, tidak usah. Saya jogging di pagi hari. Saya akan membawakan tahu lembut untukmu. Kamu bisa tidur lebih lama. Kemudian saya berkata lagi, oh iya, saya sudah transfer 10.000 yuan ke WhatsApp-mu. Anggap saja itu sebagai pembayaran gaji 3 bulan di muka. Ingat untuk menerimanya. Song Kingsway membuka bibir merahnya sedikit. Dia ingin menolak, tapi saya lagi-lagi memotongnya. Tidak boleh menolak, tidak boleh dibatalkan. Jika tidak, akan dipukul di pantat, yang sampai celananya dilepas. Baiklah, terima kasih. Mendengar itu, Song Kingsway secara naluriah menutupi pantat kecilnya. Dia patuh menjawab, kembali ke kamarnya sendiri. Saya rasa ini bukan tindakan menjadi pengikut buta, hanya memanjakan calon istri saya. Pagi hari, baru saja bangun, saya meregangkan tubuh di tempat tidur. Kemudian saya bangkit dan pergi ke depan jendela, menyadari bahwa di luar sedang turun hujan gerimis. Sekarang saya tidak bisa berlari di pagi hari. Saya datang ke ruang tamu dengan mengenakan piyama, siap untuk memanggil seorang kurir. Lihat apakah saya bisa pergi ke restoran sarapan itu. Toko untuk membeli 2 porsi tahu sutra untuk dikirimkan. Pada saat ini, pintu kamar Tim perlahan terbuka. Seorang gadis yang masih sedikit bingung. Gadis polos dengan rambut panjang yang terurai hingga pinggang. Mengenakan piyama putih. Melangkah keluar dengan sandal putih. Sayang sekali, piyama terlalu konservatif. Selain wajahnya yang sangat cantik dan jari jemari kakinya yang lucu, tidak ada yang bisa dinikmati lainnya. Song Kingsway yang baru saja bersiap untuk masuk ke kamar mandi, melihat saya yang duduk di sofa dengan sudut matanya. Menoleh dan sedikit heran bertanya, apakah kamu pergi berlari di pagi hari? Sedang hujan di luar. Tidak bisa berlari. Tunggu sebentar.
Saya akan pergi ke toilet dulu lalu akan menyiapkan sarapan untukmu. Setelah mengatakannya, dia tidak memberi saya kesempatan untuk menjawab. Song Kingsway kemudian masuk ke kamar mandi. Saya melihat aplikasi pengantaran di ponsel. Dengan diam-diam saya menekan tombol batal. Sarapan yang dibuat langsung oleh seorang pencinta makanan di masa depan. Tidak lebih enak daripada masakan orang lain. Tidak lama kemudian, Song Kingsway yang keluar dari kamar mandi. Pergi ke dapur, mencari-cari ke kiri dan ke kanan. Ternyata di rumah memang hanya ada telur dan tepung. 1,5 kantong beras. Dan kurang dari setengah kantong tepung. Tidak ada bahan makanan lainnya. Di zaman sekarang, siapa yang tidak memiliki sedikit roti kukus atau bun di dalam kulkasnya? Tapi Chen Su bahkan tidak memiliki roti kukus atau bun. Bagian pembeku benar-benar bersih. Sama sekali tidak pernah digunakan. Song Kingsway merasa lelah. Apakah dia hanya hidup dengan memesan makanan? Jika selama beberapa tahun ini seperti ini, maka sekarang dia berdiri di sini dengan tubuh yang kuat seperti banteng. Itu benar-benar berarti tubuhmu sudah sehat. Sayangnya, hanya bahan makanan ini. Hanya bisa membuat pankek telur dan bubur nasi. Memasak mie juga bisa. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah sarapan pertama yang dibuat untuk orang yang disukai. Dia tidak ingin terlalu sederhana dan asal-asalan. Saat Song Kingsway memanggang pancake, saya perlahan-lahan mendekat. Dengan penasaran melihat telur pancake yang hampir matang di wajan. Sebagai anak orang kaya, saya memang belum pernah melihat dunia. Ini adalah kali pertama saya mendengar tentang telur pancake ini. Saya mengira itu hanya pancake dengan satu telur di atasnya. Tetapi setelah melihatnya, saya baru mengerti. Ini sama halnya dengan pancake. Keduanya dibuat dengan adonan tepung. Setelah pancake diangkat, Song Kingsway mengambil sumpit dan merobek sepotong. Dengan tangan satunya menangkap bagian bawahnya. Dia mengantarkannya ke dekat mulut saya. Cobalah, lihat apakah sesuai dengan selera kamu. Tentu saja saya tidak berbuat sopan. Saya langsung memasukkan pancake dan sumpit ke dalam mulut dan memberikan penilaian. Roti yang sangat lembut, juga cukup enak. Song Kingsway tersenyum lembut. Itu bagus, hanya saja tidak ada daun bawang. Kalau tidak, pasti akan lebih harum. Hal ini sudah sangat baik. Maka tolong kamu masak. Saya pergi cuci muka sebentar. Setelah bicara, dia meninggalkan dapur menuju kamar mandi. Sementara itu, Song Kingsway melanjutkan menuangkan adonan ke dalam panci. Selama waktu yang baik, dia melihat sumpit yang digunakan oleh orang yang disukainya. Entah kenapa, tiba-tiba secara misterius terangkat perlahan. Tangan dimasukkan ke mulutnya. Lalu dengan tatapan kosong dia menggigitnya. Tidak tahu dia memikirkan apa. Sampai pancake telur mulai berbau gosong. Song Kingsway baru kembali sadar. Dia segera membalikkan pancake itu. Wajahnya yang cantik memerah saat dia menoleh perlahan. Tidak ada seorang pun di belakangku. Dia baru merasa malu dan menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangan, menghela napas lega. Tunggu sampai saya selesai mencuci muka. Song Kingsway sudah menyajikan sarapan di meja makan. Dan dengan patuh duduk di kursi menunggu. Hitung-hitung 7. Ayo makan. Setelah duduk, saya mengambil sumpit dan berkata, baik. Song Kingsway dengan pipi sedikit merah mengambil sumpit yang baru saja saya gunakan. Tian mulai makan dengan perlahan. Sambil makan, dia bertanya lagi. Saya ingin pergi beli sayur siang ini. Apakah ada tempat yang menjual sayur di dekat sini? Setelah keluar dari kompleks, belok kanan. Sampai di persimpangan pertama, belok kanan dan ada sebuah mal kecil. Lantai B1 adalah supermarket. Di dalam ada sayur, telur, dan daging. Ada juga pasar sayur. Saya baru saja ingin melanjutkan untuk berbicara. Namun merasa tidak perlu menjelaskan dengan cara yang rumit. Dia beralih topik dan berkata, lupakan, hitung 7. Lagi pula tidak ada yang perlu dilakukan. Siang ini saya akan membawa kamu pergi. Setelah makan malam, aku berbaring di sofa. Menepuk perut yang agak kenyang. Dengan santai bermain ponsel. Saat itu, Lu Xingze tiba-tiba mengirim pesan. Lao Chen, siang-siang keluar minum alkohol. Mengapa kamu bertanya? Sangat menjijikan. Kenapa harus minum alkohol dengan baik-baik saja? Sesuai dengan kebiasaanmu, seharusnya kamu mengajak aku main game, kan? Pihak lain membalas. Karena aku menemukan sebuah restoran barbecue yang baru dibuka. Hari ini semua diskon 50%. Mau datang atau tidak? Ya, datanglah. Kirim alamatnya. Lu Xingze mengirimkan alamatnya. Kita berkumpul langsung di toko sekitar jam 11. Aku harus pergi ke tempat ayahku sebentar. Oke. Saya meletakkan ponsel dan berdiri untuk berjalan ke toilet. Melihat pemandangan indahnya saat dia sedang menyikat gigi. Saya langsung mengisi. Saya keluar siang ini untuk makan dengan teman. Apakah kamu mau pergi bersamaku? Song Kingsway dengan mulut penuh busa. Bertanya dengan tidak jelas. Orang, laki-laki atau perempuan. Tapi setelah bertanya, dia menyadari bahwa mulutnya terlalu cepat. Dia sadar apa posisinya. Bagaimana bisa dia bertanya seperti itu? Aku tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Menjawab, laki-laki. Adik laki-laki saya yang masih SMP. Song Kingsway melihat aku tidak bereaksi. Cepat-cepat sembunyikan busa pasta gigi di mulutmu. Beralih topik. Saya tidak mengenal temanmu. Jadi kita tidak pergi saja, ya? Kalau tidak, kalian tidak bisa makan dengan tenang. Saya juga merasa tidak nyaman. Oke, jadi saya akan pesan makanan untukmu siang ini. Menurutku, dia ada benarnya. Tidak ada paksaan. Kemudian dia berkata lagi. Belanja sayur nanti sore tergantung situasi. Jika tidak bisa, saya akan membawamu pergi besok. Atau jika kamu mau, bisa cari sendiri juga. Siang ini saya baru keluar rumah setelah menunggu makanan yang dipesan Song Kingsway datang. Sekadar menghentikan taksi yang lewat. Langsung menuju tujuan. Sampai di restoran BBQ milik pamanku. Lu Xingze sudah memesan berbagai hidangan dan panci panas.
Juga ada satu kotak besar bir dan sebotol baijiu. Semuanya sudah dibuka tutupnya. Sebenarnya saya tidak berniat minum banyak hari ini. Tapi saya tidak bisa berhenti, pelipis saya berdenyut. Lu Xingze yang brengsek ini bertindak sebelum memberitahu. Operasi kecil yang memutuskan jalan kembali ini dimainkan dengan sangat terampil. Sekarang benar-benar tidak bisa mundur lagi. Setelah duduk, saya langsung mengacungkan jari tengah ke arahnya. Sudah cukup, Guru Gu Xing 7. Minum. Tidak akan pulang sebelum mabuk. Minum apaan? Jika saya mabuk, siapa yang akan merawat saya? Ya, itu akan menjadi istri saya di masa depan. Kapan kamu tidak langsung kabur setelah saya membantumu? Saya menggosok kepala saya yang pusing. Lu Xingze menyuruhku untuk minum 7 gelas sambil memberikan nasihat. Saya jamin akan mengantarmu pulang. Ya, perempuan. Sesekali melayani suami, apa salahnya? Tiba-tiba dia merasakan ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba berdiri dan menatapku dengan terkejut. Mama, apa yang kamu maksud dengan istri masa depan? Kamu berkata apa tentang istri masa depan? Saya tidak berniat menyembunyikan ini dari saudara. Segera saya menjelaskan secara singkat tentang apa yang terjadi beberapa hari ini. Tapi saya tidak membicarakan pengalaman Song Qingsui. Hanya menjelaskan bagaimana kami bertemu. Lalu saya menampungnya. Dan membawanya membeli beberapa pakaian dan sebagainya. Setelah mendengar itu, Lu Xingze semakin bersemangat. Jadi, maksudnya kamu sudah tinggal bersama dengan bintang kampus kalian? Lao Gu, di mana janji menjadi jomblo seumur hidup? Kamu benar-benar mengkhianatiku. Aku segera mendorong Lu Xingze untuk duduk. Bisakah kamu sedikit lebih pelan? Kenapa? Sungguh bangga menjadi jomblo, ya? Begitulah. Aku dan Lu Xingze terus bergantian minum. Langsung minum dan bersenang-senang 7. Akhirnya, keduanya saling berpelukan. Mereka keluar dari restoran BBQ seperti berjalan di atas kapas. Sampai di perpustakaan Moxiang. Lu Xingze tahu kalau ada seseorang di rumah. Langsung angkat tangan untuk mengetuk 7i7. Dia langsung mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Song Qingsui melihat keluar dari lubang kunci. Dia menemukan itu adalah Chen Su. Segera buka 7i. Dan begitu Lu Xingze melihat gadis yang membuka pintu, dia langsung tertegun sejenak. Minuman itu membuatnya sedikit sadar. Song Qingsui sangat cantik sampai-sampai sulit dipercaya. Wajah seperti telur angsa yang tidak memakai riasan tersebut sangat menawan. Mata yang cerah dan gigi yang putih bersinar. Hidung yang mancung dan indah. Sifat murni yang terlihat dari mulutnya. Seolah-olah seperti cahaya bulan pertama yang indah. Hai, kakak ipar. Lu Xingze menyapa dengan sopan. Wajah Song Qingsui sedikit memerah. Tidak mengelak. Diam-diam mengangguk. Kemudian berdiri di sebelah kiri dan kanan Lu Xingze. Saat dia baru saja membantuku duduk di sofa, saya tiba-tiba berdiri dan jongkok di depan tempat sampah untuk muntah beberapa kali. Song Qingsui juga berjongkok di sampingnya. Mata mereka tertutup kabut air. Terlihat samar-samar air mata di sudut mata mereka. Bukankah kita bilang mau makan? Kenapa bisa minum sampai seperti ini? Muntah membuatku merasa lebih baik dan sadar, kan? Aku bangun dan duduk di sofa. Tanpa ragu, saya menjual Lu Xingze. Bir dan arak yang dipesan oleh Lu Xingze. Masih membuka tutup botol 7. Jika tidak bisa mengembalikannya, ya sudah, harus diminum. Song Qingsui langsung berbalik memandang ke arah yang bersandar di dinding. Lu Xingze yang mengantuk. Wajah cantiknya dipenuhi kemarahan. Dengan nada yang dingin, dia berkata, Lu Xingze, kan? Begitu Lu Xingze mendengar nada itu, ia segera merinding. Ia tersadar. Kakak ipar, ada apa? Jika kamu terus berperilaku tidak terkendali seperti ini, menarik Chen Su kami untuk minum, aku pasti akan memukuli kamu sampai orang tua kamu tidak mengenali kamu. Dengan itu, Song Qingsui meliriknya dengan dingin. Dia melangkah pergi ke kamar mandi. Lu Xingze menelan ludahnya. Dia melihat sahabatnya dengan penuh rasa kasihan. Dia langsung melarikan diri. Semoga dia tidak terlalu dikuasai oleh istrinya, kan? Song Qingyun membawa cangkir giginya dan handuk basah keluar dari kamar mandi. Duduk di sampingku dan mulai mengusap wajahku dengan lembut. Kemudian dia mengganti tempat sampah. Mengangkat cangkir gigi ke dekat bibirku. Berkumur. Aku menurut dan meminum sekali. Menggumamkan beberapa kali di dalam mulut. Membungkuk dan meludah ke dalam tempat sampah. Ayo. Song Qingsui membujuk. Aku sekali lagi menurut dan mengulangi tindakan tadi. Song Qingsui mengambil handuk dan mengusap mulutku. Lalu dia membaringkanku di sofa. Dan menanggalkan sepatunya. Melihat aku yang sedang tidur dengan tenang. Entah kenapa, Song Qingsui tiba-tiba berjongkok. Dan mulai memperhatikan dengan seksama. Tiba-tiba, aku yang sepertinya merasakan sesuatu, membuka mata dengan bingung. Melihat gadis cantik di hadapanku. Belum sempat dia bereaksi. Aku langsung memegang tengkuknya. Sedikit mengangkat tubuh dan mencium bibirnya yang lembut. Mata cantik Song Qingsui terbuka lebar. Terkejut sejenak. Tertegun sebentar. Lalu perlahan menutup mata. Menggigit bibirnya sebagai balasan. Suhu lembut dan nyaman di dalam mulut. Sudah lebih lama. Saya kembali terbaring di sofa dalam keadaan bingung. Dan Song Qingsui memiliki bibir yang lembab. Matanya penuh dengan kegembiraan. Apakah ini rasanya berciuman? Cukup bersemangat. Tapi rasanya baik bisa memberikan ciuman pertama kepadanya. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Langit sudah terang. Sinar matahari menyinari wajah saya. Saya menutupi kepala saya yang sakit dan perlahan-lahan terbangun. Saya bangkit dari sofa dalam keadaan bingung. Bersiap untuk turun dari tempat tidur mencari air. Tapi ingatan saya tentang malam tadi terputus-putus. Namun sedikit demi sedikit mulai mengalir ke dalam pikiran saya. Tadi malam. 10, saya menciumnya dengan kuat. Saat itu suara lembut terdengar. Saya menoleh untuk melihat. Saya melihat gadis yang berbaring miring itu sudah bangun.
Dia melihat bahwa saya sudah terbangun. Bangkit dan memberikan cangkir air di meja teh kepadanya. Nada bicara orang itu masih sedikit malas. Orang, kamu minum alkohol semalam. CL, minum sedikit air dulu. Aku akan memasak mie bulat untukmu, ya. Lagi pula, kamu tidak makan banyak semalam. Sambil berbicara, Song Kingsway tidak sempat mencuci muka. Dia pergi ke dapur dengan mengenakan sandal. Aku merasakan perhatian yang mendalam. Diam-diam meminum air. Rasa bersalah dan ketidakpastian karena mencium gadis itu perlahan-lahan memudar. Karena kita saling suka. Mencium sebentar seharusnya tidak masalah, kan? Setelah selesai minum, saya baru saja ingin meminta maaf atas kejadian semalam. Song Kingsway justru lebih dulu berbicara. Silakan duduk. Mie segera siap. Oke, kata-kata permintaan maaf itu sudah saya telan kembali 7 kali. Mari kita tetap seperti ini. Tentang mencium kuat sebaiknya tidak usah dibahas lagi. Agar kita berdua tidak merasa canggung. Sambil Song Kingsway membawa mie yang dilengkapi dengan telur mata sapi. Aku yang sudah sangat lapar langsung melahapnya dengan rakus. Anda makan dengan pelan. Seseorang merebut makanan darimu. Song Kingsway memegang wajahnya dengan kedua tangan. Dengan senyuman di sudut bibirnya, dia melihat saya makan. Karena mie yang dimasak terlalu banyak. Setelah saya kenyang, masih ada sisa. Tapi saya benar-benar tidak bisa makan lagi. Sangat enak dan sangat kenyang. Saya pergi mandi. Tubuh saya penuh dengan bau. Tolong bersihkan ya. Setelah mengantarkan saya pergi, Song Kingsway mulai membereskan piring dan alat makan. Tapi dia malah duduk di tempat yang baru saja saya tinggalkan. Dia mengambil sumpit yang saya gunakan dan mengangkat mie. Memasukkannya ke mulutnya dan mulai makan. Setelah menghabiskan suapan terakhir sup, Song Kingsway yang sudah menghabiskan sisa makanan saya baru saja mengangkat mangkuk dan sumpit untuk pergi ke dapur. Setelah selesai mandi, saya membawanya ke pasar sayur. Kakak, berapa harga kacang panjang ini PERKILOGRAM? Song Kingsway mengaduk-aduk tumpukan kacang panjang, keduanya menghadap kepada nenek yang duduk di bangku depan dengan rambut. Nenek berambut putih itu bertanya. Di samping, aku terkejut melihatnya. Apakah 3 yuan bisa? Nenek itu melihat wajah cantik Song Kingsway. Tawar-menawar Duansai. Justru dengan ramah dia tersenyum dan berkata. Dia sedang menawar. Melihat kamu, gadis ini masih kecil. Kalau tidak mungkin memberi harga semurah ini padamu. Kalau tidak mungkin memberi harga semurah ini padamu. Terima kasih, Nenek. Song Kingsway tersenyum manis. Bolehkah Anda menyiapkan 4 kilogram untuk saya? Nenek itu dengan gesit mengambil kantong plastik, mengemas kacang panjang dan menimbangnya. Lian memberikannya kepada Song Kingsway. Beberapa tempat lain juga mulai ramai. Semua pemilik toko ini, tanpa terkecuali, terpesona oleh suara manis Song Kingsway. Bersama dengan penampilan baru yang menggemaskan. Dengan senang hati menerima tawaran harga yang lebih rendah. Di samping, saya hanya bisa tertegun. Ini sepertinya bukan reinkarnasi rubah, kan? Para pemilik toko ini tampak seperti terkena sihir. Dengan patuh menerima harga Song Ruisui. Tidak lama kemudian, Song Kingsway kembali membawa 2 keranjang telur. Saya mengambil telur dari tangannya. Seperti seorang pembantu yang membawa tas, saya mengikutinya. Orang-orang datang ke toko daging. Song Kingyun memakai penjepit untuk membalik beberapa potong daging. Semuanya tampak cukup segar. Jadi semuanya perlu 7. Terakhir, lewat di toko makanan laut. Saya juga dengan santai memilih sekitar 20 kepiting. Jadi saya memberikan sayuran dan daging yang lebih ringan kepada Song Kingsway. Saya sendiri membawa telur dan kepiting keluar dari pasar sayur. Pulang ke rumah. Setelah saya menyiapkan saus celup, saya membungkuk di depan wastafel untuk mencuci kepiting dengan hati-hati. Sementara Song Kingsway mengukus nasi. Orang-orang menyiapkan buncis, membuka kompor dan mulai memasak buncis goreng kering. Sekitar 1 atau 2 orang sibuk seperti ini selama lebih dari 1 jam. Saya meletakkan kepiting yang sudah dikukus dan saus celup di meja makan. Namun, saya menemukan bahwa Song Kingsway tidak tahu pergi kemana. Saya sedikit mencarinya. Lalu saya melihat lampu kamar mandi menyala. Aku pikir gadis itu ada di toilet. Saya tidak langsung mulai makan. Saya duduk di sofa sambil bermain ponsel dan menunggu. Namun, sudah cukup lama dan saya tidak melihat Song Kingsway keluar. Jadi, saya datang ke depan pintu kamar mandi. Ketuk pintu dan bertanya. Rui Sue, apakah kamu baik-baik saja? Awalnya saya merasa canggung. Song Kingsway yang selalu bingung bagaimana cara meminta bantuan, mendengar kata-kata saya. Dia juga mengikuti dan menjawab. Tidak masalah. Hanya datang bulan. Perut saya sedikit sakit. Bisakah kamu membawakan saya sebotol pembalut? Oke. Saya pergi ke ruang penyimpanan. Saya membuka 1 kotak pembalut dan mengambil 1 paket. Lalu saya kembali ke depan pintu kamar mandi. Bagaimana saya memberikannya padamu? Song Ruisue ragu sejenak dan menjawab. Pintu tidak terkunci. Kamu bisa masuk dengan mata tertutup. Paling tidak, hanya bisa melihat ke bawah. Tunggu sampai saya membuka pintu. Ketika saya setengah menutupi mata dan melihat ke bawah saat masuk, wajah Song Kingsway bersemu merah karena malu. Dia menerima pembalut yang dibawa masuk. Dia segera mendorong. Sudah. Cepatlah keluar. Saya juga tidak berani tinggal lebih lama. Langsung berbalik dan keluar dari toilet menuju ke dapur. Mengeluarkan sebotol cola dan sepotong jahe. Entah sedang sibuk dengan apa. Menunggu Song Kingsway keluar dan duduk di meja makan. Saya langsung menyodorkan segelas cola jahe. Minum sedikit dulu ya. Di rumah tidak ada air panas untuk gula merah. Setelah makan, saya akan membelikanmu. Terima kasih. Song Kingsway menerima cola dengan kedua tangan. Dia mulai minum sedikit demi sedikit. Sedikit jahe. Tetapi lebih banyak rasanya adalah manis dari cola. Dan gasnya juga sudah hilang. Rasanya cukup enak. Saya sambil mengupas kepiting berkata.
Kamu benar-benar beruntung dengan kepiting ini. Selama haid, kamu tidak boleh makan makanan yang bersifat dingin. Hubungan kulit, aku bisa makan buncis saja. Siang itu aku sedang berbaring santai di sofa sambil main ponsel. Saat itu, Lu Xingze mengirim pesan. Milikmu, Chen, apakah kamu baik-baik saja? Kakak ipar kemarin sangat garang. Mengancam akan memukul orang tua saya sampai tidak mengenali mereka. Memang menakutkan. Aku baru saja bangun tidur dan bertanya apakah kamu masih hidup. Cukup tidak, saudaraku. Melihat kata-kata ini, aku baru teringat sedikit. Kenangan malam tadi ketika Song Qingsui marah pada Lu Xingze. Berbalik menatap gadis yang tenang dan patuh di sampingku. Juga teringat perhatian lembutnya malam tadi. Tidak bisa dibandingkan dengan bayangan dingin dalam ingatanku. Aku mengambil ponsel dan membalas. Hanya bisa bilang kamu pantas mendapatkannya. Siapa suruh kamu bertindak dulu baru melapor? Seandainya alkohol dapat dikembalikan, tidak akan ada masalah ini. Di sisi lain, sedikit bingung. Jadi cinta akan menghilang, kan? Hati-hati nanti jadi suami yang dikuasai istri. Meletakkan ponsel, saya melihat ke samping yang tersenyum lembut. Seorang gadis yang diam-diam bermain ponsel. Seharusnya tidak mungkin, kan? Keesokan paginya, matahari baru saja muncul setengah badannya. Setelah berlari pagi, saya pulang ke rumah. Saya belum sempat duduk nyaman di sofa. Tiba-tiba saya mendengar suara ketukan pintu. Dengan terpaksa, saya hanya bisa bangkit. Saya berjalan menuju pintu. Ketika membuka pintu, yang terlihat adalah seorang wanita mengenakan gaun putih. Dia mengenakan sepatu hak tinggi. Rambutnya yang lurus terurai. Wanita bertubuh subur. Saya langsung mengenalinya. Dengan nada terkejut, saya berkata, Jiang Miaoshu, kenapa kamu datang? Benar, wanita ini adalah yang saya telepon. Yang disebut Jiang Miaoshu itu sendiri. Dia adalah sahabat ibu saya. Sejak saya pergi dari rumah di awal kelas 2, saya dan dia hanya sempat telepon atau berkirim pesan. Sejak itu, kami tidak pernah bertemu lagi. Sen Miaoshu berpura-pura tidak senang. Kenapa? Bocah nakal, apa kamu tidak menyambut saya? Tentu saja tidak. Sudah 5 tahun tidak bertemu. 5 tahun sudah berlalu. Tanpa memberi kabar, kamu langsung muncul di depanku. Ini pasti mengejutkan bagi siapapun, kan? Ayo masuk. Aku menyisihkan tubuhku untuk menyambutnya masuk ke rumah. Dengan mudah, aku meletakkan sarapan yang telah dibeli di meja makan. Sen Miaoshu mengamati sekeliling. Sambil berjalan menuju sofa. Rumah kecil ini lumayan bagus, ya. Ngomong-ngomong, di mana gadis kecil yang kamu tumpangi? Dia masih tidur. Mungkin dia datang bulan dan tidak tidur nyenyak. Jika tidak, biasanya pada jam segini dia sudah bangun. Keduanya mengobrol sebentar. Song Qingsui juga bangun dan keluar dari kamar besar. Melihat orang asing, dia terkejut sejenak. Dia segera menyapa dengan gugup. Selamat pagi. Sen Miaoshu mengamati dengan seksama wajah dan tubuh gadis itu. Dia menjawab dengan puas. Halo, kamu adalah Song Qingsui, kan? Nama saya Sen Miaoshu. Chen Su pasti sudah menyebutkan namaku padamu. Jika tidak keberatan, panggil saja aku Miao Sujie. Tidak usah, kakak Miao Su. Song Qingsui memanggil dengan patuh. Baik sekali. Sen Miaoshu bangkit dan meraih tangannya. Menggandengnya menuju meja makan. Rasanya seperti sarapan. Kebetulan kita bisa mengobrol. Meja makan. Sen Miaoshu menyajikan baozi dan bubur millet. Dan juga mengeluarkan sayuran asin kecil. Bakpao isi sayuran liar dan telur ayam. Ada juga. Rasanya cukup enak. Tapi saya tidak tahu bagaimana rasanya di tepi Sungai Linjiang. Jika tidak enak, saya akan memesan yang lain melalui layanan antar. Tidak masalah. Kang Ping, silakan makan. Sen Miaoshu melirik saya dengan tidak suka. Siapa yang bertanya padamu? Saya berbicara dengan Qingsui. Song Qingsui melambaikan tangan dan menolak. Tidak perlu, kakak Miaoshu. Sarapan saja santai-santai saja sudah cukup. Kakak Miaoshu hanya mengira gadis itu pemalu. Malu-malu. Ditekankan. Tidak apa-apa. Jika tidak enak, jangan dipaksakan. Aku akan memberimu sesuatu yang lain. Semuanya adalah orang rumah. Tidak perlu merasa canggung. Belum sempat Song Qingsui berbicara kembali. Aku langsung menyela. Saudariku, apa yang kamu katakan tentang orang rumah ini? Sen Miaoshu menatapku dengan bingung. Qingsui bukankah pacarmu? Song Qingsui yang mendengar langsung tersipu malu. Di dalam, dia mulai menggigit baozi. Saya juga batuk 2 kali dengan canggung. Saat ini kami masih sebatas teman. Teman, kamu masih membeli pakaian dan sepatu. Lagi-lagi minta bantuan dariku. Jadi begitu. Sen Miaoshu baru menyadari sekarang. Saat ini, bukan. Jadi, di masa depan akan ada kata wanita di depannya. Silakan makan makananmu. Aku segera mengambil satu baozi dan memasukkannya ke mulutnya. Sen Miaoshu tidak melanjutkan lagi. Dia mendengus ringan dan mulai memakan baozi yang dipegangnya. Setelah sarapan selesai, aku berbalik dan berkata kepada Song Qingsui, aku ingin berbicara sedikit saja dengan saudariku Miaoshu. Bisakah kamu kembali ke dalam rumah dan bermain ponsel sebentar? Ah, baik. Meskipun Song Qingsui tidak mengerti, dia tetap menurut dan mengangguk. Dia kembali ke kamarnya, membawa orang itu ke kamar utama. Saya langsung berbicara terus terang. Orang itu juga sudah melihat dan makan. Silakan bicarakan. Tapi ada apa datang jauh-jauh ke Linjiang? Jangan bilang hanya datang untuk melihatku. Saya tidak bodoh. Sen Miaoshu tidak membela diri. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah gambar. Itu adalah gambar seorang pria parubaya bertubuh besar yang sedang dipasangkan borgol. Ada sekelompok orang di sekitar. Dari penampilannya, mereka adalah penduduk desa setempat. Semua yang kamu minta sebelumnya sudah saya atur. Pemilik tambang batu bara ilegal sudah ditangkap. Butuh sedikit usaha.
Penduduk desa kecil itu masih melindunginya. Seharusnya dia memberi banyak keuntungan kepada mereka. Kemudian dia berkata lagi, tentang ayah King Sui, kamu bilang sebisa mungkin jangan menggunakan hukum untuk mengatur dia. Itu pasti akan membutuhkan usaha yang cukup. Tunggu beberapa hari lagi. Tenang saja. Saya jamin kamu akan menikahinya dengan tenang di masa depan. Tidak ada orang jahat yang membuat masalah. Saya tidak memperhatikan ejekan wanita itu. Apakah ada lagi? Sen Miaoshu terdiam sejenak dan perlahan berkata, kakekmu, dia meninggal kemarin. Saya sedikit terkejut. Menghela napas. Tidak terlalu peduli. Ini Ming, kan? Jadi, kamu datang dari jauh hanya untuk memberitahuku ini. Sen Miaoshu terdiam sejenak dan melanjutkan. Dia memberikan sebagian besar warisannya kepada ibumu. Memberikan hak dividen perusahaan sedikit kepada anak-anak yang lain. Setelah mendengar ini, saya tidak bisa tenang. Dia sudah gila. Bagaimana bisa semuanya diberikan kepada ibuku? Sen Miaoshu menjelaskan dengan putus asa. Letakkan prasangka kamu. Kakekmu adalah seorang pebisnis, setelah semua. Dia tahu anak-anaknya seperti apa. Membagi hanya akan membuatnya berjuang selama setengah hidupnya. Harta yang diperolehnya sia-sia. Lebih baik memberikan kepada anak yang paling mampu, yaitu ibumu yang memegang kendali, dan kemudian memberikan dividen kepada anak-anak lainnya. Pastikan hidup ini tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Dia juga meninggalkan warisan untukmu. Itu adalah sebuah villa kecil 2 lantai. Itu adalah villa dengan 2 kartu grafis dan juga memiliki karpet kecil 2 lapis. Setiap taman dan kolam renang. Begitu kata-kata Sen Miaoshu keluar, tiba-tiba, saya melompat dari meja dengan suara, deng. Saya menatap dengan mata tak percaya. Apa? Kakek yang menyebalkan itu masih meninggalkan sesuatu untukku. Ini pasti tidak benar, kan? Dia sangat tidak suka padaku. Bagaimana mungkin dia meninggalkan sesuatu untukku? Sen Miaoshu menatapku dengan tenang. Dia berkata dengan suara pelan. Jangan terkejut seperti itu. Kamu membuatku terkejut. Kakekmu memang tidak menyukaimu. Tapi bagaimanapun juga, kamu adalah cucunya. Tidak meninggalkan sesuatu akan terlihat aneh. Mendengar itu, saya akhirnya merasa lega. Di dalam hati, saya tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Untung saja. Hampir merasa bersalah seumur hidup. Lalu saya bertanya lagi. Apakah ada lagi? Sen Miaoshu tidak senang dan menyentuh perutku dengan jarinya. Saluran tanah mengeluh. Kamu harus menggali sampai ke akarnya, ya? Sen Miaoshu mengerucutkan bibirnya dan mengeluh. Ibumu memintaku untuk campur tangan diam-diam. Mengisi keinginan ke universitas di kota sihir. Baik, pulang untuk belajar membantunya mengelola grup. Nanti bisa diwariskan dan dikelola dengan baik. Mendengar itu, aku mengangkat tangan. Hanya ini, seharusnya kamu bilang lebih awal. Jika kau senang, kau akan waspada. Lalu bagaimana aku bisa campur tangan? Semua ini salahmu. Memaksaku untuk berbicara. Pulang, ibumu akan mengomeliku lagi. Tapi dia masih melanjutkan bertanya. Namun, mendengar nada suaramu tadi, kau setuju? Bagaimana mungkin? Setelah mengambil alih perusahaan, ternyata tidak ada penerus. Baru teringat ada anak seperti saya ini. Tidak sulit untuk mendengar. Ada sedikit keluhan dalam nada bicaraku. Sen Miaoshu juga buru-buru menenangkan. Jangan bicara seperti itu. Dia tetap ibumu. Sebenarnya setelah kamu meninggalkan rumah, dia cukup khawatir padamu. Ketika kamu baru datang ke Linjiang, saya memberimu 2 juta. 1,8 juta adalah milik ibumu. Kemudian, ketika kamu menulis novel, dia yang membayar untuk hak cipta, perangkat lunak yang kamu buat, jumlah piano, mengajar alat musik. Sebagian besar klien dihubungi oleh ibumu. Saya mengakui dia memang melahirkanmu dengan tujuan sebagai alat, termasuk alasan dia mengabaikanmu setelah itu. Tapi sifatnya memang seperti itu. Dingin dan lambat. Selama bertahun-tahun ini, di antara teman-teman dekat di sekitar, hanya aku, sahabatnya yang tumbuh bersamanya. Saya tiba-tiba mengangkat tangan dan memukul meja. Napasku terengah-engah. Suara saya penuh dengan kemarahan. Dia memang dingin dan lambat sejak lahir. Tapi bagaimana dengan saya? Saya pantas mendapat ejekan di rumah sejak kecil. Penindasan oleh teman sebaya. Dan tatapan acuh tak acuh saat meminta bantuan ibu. Sekarang dia ingin menjadi ibu yang baik. Apa haknya untuk mengatakan itu? Kau tidak tahu bahwa cinta yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Setelah meluapkan emosi, saya meredakan nada bicara. Lanjutkan. Saya tahu dia memiliki alasan yang menyedihkan saat melahirkan saya. Saya mengerti. Aku pun tidak membencinya. Saya menerima bantuannya sebagai kompensasi. Dan untuk mengisi rasa bersalahnya sendiri. Jika dia sakit atau membutuhkan bantuan di kemudian hari, saya pasti akan kembali untuk merawat dan membantu dengan sepenuh hati. Tapi dia juga jangan berpura-pura baik. Wajah ibunya membuat saya menerima dia kembali. Saya lihat Anda masih berencana menjadi juru bicara. Maka saya sarankan Anda sebaiknya segera pergi dari Linjiang. Tidak perlu membuang waktu di sini. Damyashu menghela napas berat. Dia bangkit dan membuka pintu sambil menengok kembali. Pikirkanlah baik-baik lagi. Saya akan tinggal di Linjiang untuk sementara waktu. Dia membuka pintu. Seketika, dia melihat seseorang yang berdiri di pintu. 2 tangan terkatup erat di depan dada. Song Kingsway yang tampak khawatir. Dia tersenyum tipis. Keluar dari ruangan dan menutup pintu dengan baik. Menarik Song Kingsway untuk duduk di sofa. Ji Sue. Du Sue. Kamu suka Chen Su, kan? Wajah Song Kingsway sedikit memerah. Tapi dia tetap mengangguk dengan pasti. Saya tidak banyak tahu tentang urusan kalian. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu menyukainya? Song Kingsway ragu sejenak. Tapi dia tetap menceritakan apa yang terjadi padanya selama beberapa tahun ini. Dia menyebutkan semuanya dengan singkat.
dan menyatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa dia. Keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya sepenuhnya karena dia adalah keluarga Chen Su. Mungkin jika dia berbicara lebih dulu, dia bisa mendapatkan sedikit pengakuan. Shen Miaoshu merasa sakit hati dan memeluk gadis itu. Dia mengusap punggungnya dengan lembut. Dia memberikan dorongan. Maka, berusahalah untuk mengejarnya. Peganglah dia erat-erat. Saya bisa melihat bahwa dia juga menyukaimu. Kami sebagai keluarga tidak bisa selalu ada di sampingnya untuk merawatnya. Nanti, kami akan merepotkanmu untuk memperhatikan dia. Suara Shen Miaoshu mengandung rasa bersalah. Ada juga penyesalan. Baik, saya pasti akan merawatnya dengan baik. Hanya saja Song Qingsui tidak mendengar emosi ini. Anggap saja sebagai amanah dari orang-orang terdekat pacarnya di masa depan. Shen Miaoshu tersenyum sambil mengelus kepalanya dan memperbaiki pernyataan itu. Bukan berarti kamu harus merawatnya. Kamu sendiri juga adalah anak yang perlu dirawat. Maksud saya adalah agar kamu menjadi penghibur psikologisnya. Jangan melihat Chen Suo sekarang yang tampak acuh tak acuh. Yang tidak peduli dengan apapun. Namun luka masa kecil tidak dapat sembuh. Kamu juga, luka masa kecilmu lebih parah daripada dia. Saya berharap kamu juga begitu. Anggap dia sebagai penghibur. Jangan beri kesempatan untuk luka itu terbuka kembali. Song Qingsui mengangguk berat-berat. Saya mengerti, Kak Miaoshu. Ini baik sekali. Tidak perlu khawatir tentang saya. Manfaatkan kesempatan untuk menghiburnya. Shen Miaoshu menepuk punggung tangannya dan berkata, terima kasih, Kakak Miaoshu. Song Qingsui berdiri dan membungkukkan badan. Terima kasih. Lalu dia berjalan cepat menuju kamar utama. Shen Miaoshu melihat gadis muda yang tergesa-gesa. Sudut bibirnya juga menunjukkan senyum pahit. Dia membisikkan dengan suara rendah. Ini baik. Hal-hal yang saya rindukan saat masih kecil. Biarkan emosi yang meluap itu memudar. Shen Miaoshu melangkah perlahan menuju pintu masuk. Akhirnya dia diam-diam menoleh dan melihat pintu kamar yang tertutup rapat. Dia dengan lembut mendorong pintu dan meninggalkan ruangan. Saya berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit putih. Perasaan saya sangat rumit. Hal yang paling aku benci adalah kematian orang yang aku cintai 7. Namun meninggalkan sebuah apartemen. Cinta dan kasih sayang ibu yang sangat diimpikan masa kecil pun datang. Namun itu datang setelah saya tumbuh dewasa dan mengerti. Sebenarnya, hak cipta dari novel pertama yang saya tulis sudah dibeli. Dari bisnis perangkat lunak pemrograman dan mengajar piano. Ketika baru saja dirilis, ada klien besar yang datang. Sudah tahu bahwa ada orang yang mendukung dari belakang. Saya sudah menduga ini sulit, tapi saya juga dengan lapang dada menerima bantuan. Saya tahu bahwa menolak dengan cara apapun. Selama saya masih ingin menghasilkan uang. Sebagai seorang ibu, dia selalu punya cara untuk memasukkan uang ke dalam tangannya. Lagi pula, saya tidak menyangkal ibu ini. Hanya saja karena pengalaman masa kecil. Saya tidak bisa menerimanya di dalam hati. Pada saat itu, pintu kamar dibuka pelan. Diikuti dengan suara lembut dan jernih yang terdengar. Apa kamu baik-baik saja?